Terima kasih. Rasa syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang sudah memberikan kita begitu banyak nikmat, utamanya nikmat iman wal Islam. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keselamatan senantiasa melingkupi keluarga dan sahabat baginda serta para penerusnya hingga akhir zaman. Amin. Perkenalkan, saya Listian Intriani Ahmad atau Bu Lis yang akan memoderasi acara ini. Mudah-mudahan semuanya bisa mendengar suara saya ya. Mudah-mudahan bisa mendengar. Baiklah para pembelajar ekonomi syariah, saya akan memperkenalkan dosen kita, dosen tamu kita yang alhamdulillah berkenan meluangkan waktunya untuk kita semua di tengah kesibukan beliau, yaitu Bapak Deden Durrahman, SE, SHMM. Saya akan perkenalkan CV beliau. Kalau boleh saya share screen ya. Akan saya bagikan. Oh, mana ya? Sebentar, stop sharing dulu, ini belum. Mana ya, ini langsung tadi sudah saya buka padahal malah larinya ke WhatsApp ya. Jadi ini CV Pak Deden, dibacanya ini apa? Agak ini ya, karena sangat panjang sekali, tidak seperti CV kita ya. Kalau CV kita, apalagi CV mahasiswa nih ya, hanya 1 lembar. Kalau Pak Deden CV-nya sudah tidak terhitung lembar-lembarnya ya. Jadi Pak Deden Durrahman lahir di Bandung dan sekarang tinggalnya alhamdulillah di Bekasi. Dari sekolah dasar sampai dengan S1 Pak Deden di Bandung ya Pak. Pastinya ini pendukung Persib ini. Pendukung Persib Bandung. Teman Pak Adriana, jadi kawan kita dosen ada Pak Bobotoh ya, sangat hardcore ya. Dan ini kalau kita melihat dari pendidikan S1 Pak Deden di Unpad mengambil hukum ekonomi, kemudian mengambil lagi pertama mengambil ekonomi dan pembangunan ya Pak, kemudian mengambil hukum ekonomi. Setelah itu di Indonesia Banking School S2 beliau mengambil Magister Manajemen. Karir juga mulai dari petugas korporasi di tahun 2000 sampai, ini tidak bisa dibaca satu-satu ya Pak ya, sampai alhamdulillah saat ini beliau adalah regional CEO untuk Jakarta, regional Jakarta 2 ya, untuk Bank Syariah Indonesia. Jadi ini betul-betul praktisi ya, dan juga akademisi Pak Deden ya. Pak Deden juga mengajar ya Pak ya, pernah ya. Bahasa Inggris beliau tidak perlu dipertanyakan lagi, dan untuk training terakhir kali yang terbaru adalah pelatihan apa ini, customer loyalty, a strategic approach, customer loyalty, strategic approach. Ini Bapak memberikan pelatihan atau menghadiri pelatihan nih Pak? Menghadiri itu, menghadiri. Menghadiri, yang pasti ilmunya sudah banyak sekali ya. Wah, kita sangat bersyukur sekali Pak Deden bisa hadir di sini sekarang. Di sini pun ada beberapa kawan-kawan dosen kita yang menyempatkan untuk hadir. Ada Pak Sakum di sini. Selamat datang Pak Sakum. Kemudian ada mana lagi nih? Mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Terima kasih sudah hadir. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu ya untuk kita yang sangat bermanfaat mengenai manajemen investasi dan risiko perbankan syariah. Saya sendiri masih perlu banyak belajar. Mudah-mudahan hari ini kita semua bisa mendapatkan pelajaran yang kita butuhkan untuk melengkapi materi kita di perkuliahan terkait ya. Tanpa berpanjang kata lagi, silakan saya serahkan pada Pak Deden untuk
memaparkan kuliahnya mungkin selama 60 menit ya Pak ya. Boleh kurang, boleh lebih, boleh nanti setelah itu ada sesi tanya jawab ya. Kami persilakan untuk Pak Deden untuk memulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syadu an la ilaha illallah, syadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan ya tadi Bu ya, dari Fakultas Ekonomi. Agama Islam, Pak. Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam ya. Universitas Pelita Bangsa. Pelita Bangsa Ibu ya. Maaf nih kalau agak keluaran penyebutan. Kemudian juga Ketua Prodi Ibu kita Bu Bulis ya Bu ya. Kita pernah ketemu ya Bu ya, salah ya Bu ya, Bulis ya. Mudah-mudahan pernah Pak. Mudah-mudahan pernah ya, oh ya baik. Kalau belum pernah salam kenal ya Bu ya. Kemudian juga tadi ada beberapa dosen ya yang hadir. Aduh saya agak ini juga nih, grogi juga kalau ada dosen-dosen yang hadir nih Bu ya. Karena saya udah lama nih nggak ngajar nih Bu ya. Kemudian juga rekan-rekan mahasiswa ya yang luar biasa nih malam-malam gitu ya, masih mau belajar ya, luar biasa. Yang hadir pada malam hari ini ya dari Fakultas Prodi Ekonomi Syariah ya, Perbankan Syariah ya. Rekan-rekan dari BSI yang hadir di sini ada Pak Arif, Bu Mary ya yang hadir. Mungkin nanti juga bisa bantuin saya juga ya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, nanti teman-teman bisa bantuin nama Bu Mary untuk jawab pertanyaannya. Ya, tentunya saya berterima kasih Bu Lis ya diberikan kesempatan untuk sharing ya Bu ya. Kalau ngajar sih rasa-rasanya mungkin apalagi dari sisi teori ya mungkin Bu Lis sama Bapak dosen ya Pak jauh lebih paham lah ya. Kalau saya sendiri mungkin udah lebih banyak ke, apalagi saya udah lama di jaringan ya Bu Lis ya. Bu Lis lebih banyak di jaringan, jadi tugas kami adalah lebih baik kepada jualan Bu ya. Daripada kepada jualan, bagaimana produk-produk perbankan syariah itu bisa terdeliver dengan baik gitu kan ya ke masyarakat ya, sekalian juga literasi. Nah, sehingga Bang untuk deal langsung seperti investasi gitu kan ya, tidak secara langsung itu kan dilakukan oleh teman-teman di jaringan. Tapi nanti kita bisa diskusi lah apa yang menjadi topik yang ingin dibahas tuh kan di sini. Nanti juga saya mungkin akan sharing screen sedikit ya. Nanti kita lebih senang diskusi kalau menurut saya gitu kan ya, sambil sama-sama belajar ya Bu Lis ya. Jadi bukan mengajar nih saya karena saya juga masih banyak belajar ya. Apalagi di dunia investasi nih Bu. Investasi itu kita lebih banyak ke teorinya nih Bu ya, ketimbang ke prakteknya gitu kan ya, karena prakteknya juga kita di perbankan ya, baik selaku industri perbankan, instrumen keuangan syariah itu nggak terlalu banyak ya Bu Lis ya, Bapak sekalian, teman-teman sekalian ya, nggak terlalu banyak seperti halnya di konvensional ya, yang banyak opsionalnya di instrumen-instrumen keuangannya, bahkan mungkin banyak juga instrumen yang sifatnya derivatif ya, yang mungkin di perbankan syariah perlu dapat kajian apakah secara syariah diperkenankan apa tidak, kan? Karena bisa juga kita terkena babnya maisir ya kan ya, maisir atau ada ketidakpastian ya, sesuatu yang tidak pasti ya atau spekulasi. Kalau maisir itu kan spekulasi. Nah kalau di syariah ini kan ada beberapa hal yang dihindari, yaitu pertama adalah maisir itu kan ya. Artinya maisir itu adalah sesuatu yang sifatnya spekulatif ya. Yang mungkin teman-teman sudah tahu ya, bahwa kita tidak boleh artinya bertransaksi yang tidak ada underlying-nya gitu kan ya. Berspekulatif gitu kan ya. Artinya banyak menduga-duga. Kemudian juga yang nggak jelas objeknya. Nah, contohnya misalkan kalau di pasar modal ada istilahnya derivatif gitu kan ya. Ada opsi, ada waran atau instrumen-instrumen yang lain yang mungkin bisa dikatakan kategori goror, tapi itu tetap harus ada kajian ya Bu ya, kajian yang mungkin bukan saya lah ahlinya itu ya. Di suatu saat boleh tuh teman-teman kampus melakukan kajian terkait dengan transaksi derivatif gitu kan ya, mungkin kan nggak menggunakan akad-akad syariah seperti itu. Kemudian juga seperti yang kita ketahui juga riba ya. Nah ini mungkin sebagai dasarnya perbankan syariah gitu kan ya.
adalah terutama di bab ribanya yang paling banyak ya. Karena kalau kita lihat neracanya bank syariah itu kan ya, dari sisi penyaluran pembiayaan itu kan ya, tidak boleh ada unsur-unsur yang berbasis riba gitu kan ya. Demikian juga dengan di pendanaan kita ya, jadi sumber pendanaan kita juga tidak ada kontrak yang berbasis riba seperti itu. Kemudian juga yang tidak boleh itu adalah zolim misalkan ya, yang menzalimi transaksi yang bisa menzalimi satu sama lain gitu kan ya, dan juga mungkin yang haram tuh yang nggak boleh juga kan, artinya sesuatu objeknya ataupun nilainya yang diharamkan itu mungkin tidak boleh transaksikan secara syariah. Kemarin juga saya baru belajar tuh Bu, dari salah satu kemarin salah silaturahim dengan eh, Sekjen Kementerian Agama gitu kan ya, mentransaksikan, mohon maaf nih, apa namanya, kotoran kambing misalkan ya. Nah, itu ternyata sebaiknya tidak menggunakan akad jual beli objek itu, karena kotoran kambing kan masuk kategori najis ya Bu ya. Najis itu berarti tidak baik lah untuk ditransaksikan. Oleh karena itu transaksinya harusnya diarahkan ke transaksi yang sifatnya bukan komersial, tapi istilahnya buruh angkut aja seperti itu. Nah, nah, hal seperti itu yang mungkin kita juga harus terus banyak belajar sehingga eh, transaksi yang benar-benar dilakukan terutama dalam kegiatan sehari-hari ya, terutama dalam hal bermuamalah itu benar-benar dalam koridor yang diperkenankan secara syariah seperti itu. Nah tadi mungkin perkenalan sedikit, saya kebetulan karir saya emang lebih banyak di perbankan itu, di perbankan syariah. Sebelumnya saya pernah di bank konvensional, Bu Bulis ya, Bu sekalian, pernah di bank konvensional, sehingga setidak-tidaknya bisa ada informasi terkait dengan komparasi lah antara bank konven dengan bank syariah. Nah, itu ada berahib hikmahnya juga gitu kan ya. Kita pernah bekerja di institut konvensional sehingga pada saat pindah ke syariah itu kan ada komparasi di mana sih perbedaannya itu kan antara bank syariah dengan bank konven gitu. Nah, memang saya lebih banyak di bisnis Bu, tadi di jualan ya. Saya lebih banyak di bagian penjualan ya. Jadi artinya produk-produk baik dari, terutama pertama kali kita masuk di sisi aset ya, jualan aset justru kita ya. Artinya financing, saya lebih banyak di financing ya. Nah, tapi pada saat kita sudah diterjunkan ke cabang seperti Bu Mary, Pak Arif ini, sekarang dia jualannya dua sisi tuh, baik jualan aset maupun jualan liabilities gitu ya, Pak ya. Nah, sehingga harus multi talent nih kalau teman-teman di cabang itu. Selain itu juga kita juga melakukan penjualan fee based income atau berdasarkan jasa-jasa yang kita berikan kepada nasabah. Ya, jadi itu kita dapat. Nah, jadi karir saya banyak kan di jualan, Bu. Kebetulan alhamdulillah, kalau tadi CV saya panjang itu kebetulannya training-training yang kebetulan ada in-house training, ada external training yang saya juga lupa Bu itu ya. Ya, karena setiap itu kita ikut aja gitu kan, langsung tiba-tiba emang by system itu teman-teman ngambil CV-nya juga langsung dari sistem kayak gitu ya. Dari sistem apa namanya HR BSI gitu kan ya. Sehingga saya juga lupa tuh apa training apa saja, karena setiap ada mengikuti langsung kita, kalau kita register tuh langsung Bu, di BS itu langsung terregister kita mengikuti kegiatan tersebut. Bahkan di BS itu tiap hari Jumat kita selalu ada namanya taujih itu kan ya. Di situ kita sharing baik dari internal maupun eksternal terkait dengan hal-hal terkait dengan baik itu muamalah, syariah gitu kan. Nah, itu juga dikategorikan seperti hanya webinar begitu ya. Karena memang materinya cukup cukup bagus gitu kan ya. Kajian-kajiannya bagus sekali itu tiap hari Jumat. Nah, sehingga itu juga kalau tadi ada tauji itu banyak banget Bu. Kalau tiap minggu kita hadir berarti sebulan aja 4 kali itu tauji gitu kan ya. Apalagi kalau sekarang kan memang kegiatan webinar ini ataupun Zoom meeting gitu kan ya. Itu sangat banyak sekali sehingga apa namanya, saya yakin teman-teman juga kalau dihitung CV-nya apalagi Bulis mungkin ya, wah udah mungkin satu buku aja nggak cukup kali untuk mencatat ya, seperti itu. Itu mungkin itu sebagai perkenalan ya. Alhamdulillah sekarang saya megang region Jakarta, Bulis, teman-teman sekalian, artinya sebagai kepala wilayah lah. Kalau sekarang kerennya di BSI namanya regional CEO gitu kan ya. Nah, kenapa CEO gitu kan ya? Karena
kita terutama di level bisnis unit tuh kan ya, termasuk Bu Mary itu dibilangnya CEO juga Bu gitu ya. Kalau dibilangnya dirut gitu, dirut di levelnya cabang gitu ya. Kenapa di cabang itu dikatakan dirut? Karena tadi Bu ya, seorang kepala cabang itu dia mempunyai peran yang sangat besar ya, dan diberikan kewenangan yang luar biasa untuk memanage gitu kan ya, mengelola neraca dan laba rugi ya. Nah, jadi kalau seorang CEO itu ya siapapun dia harus punya kewenangan untuk mengelola neraca dan laba rugi ya. Nah, jadi kalau dibilang CEO ya CEO apa kan, chief of apa namanya, itu harus bisa memberikan benefit buat perusahaan. Nah, jadi seorang CEO itu dia selain memanage neraca dan laba rugi dikasih anggaran budget. Nah, setidaknya Bu Mary itu Bu, sebulan tuh kita kasih budget 400 sampai 500 juta Bu. Cabang sekelas Bu Mary itu bisa 500-600 juta lah kalau di BSI budget bulanannya. Jadi kalau disetahunkan tuh dikasih anggaran kurang lebih ya hampir 6 miliar, 6 miliar, 7 miliar tuh ya, kita kasih anggaran. Artinya Bu Mary dikasih kewenangan oleh kita ya, tentunya dengan koridor-koridor yang kita buat ya, bagaimana bisa mendeliver ya kan, memberikan values yang sebesar-besarnya Bu ya, dengan budget yang tadi gitu kan ya. Makanya ada cabang itu per bulan atau di setahun kan ada yang bisa memberikan profit, ada yang sampai 5 miliar terus tahunnya, ada juga bahkan yang sampai 50 miliar gitu ya kan. Nah, ini tergantung daripada CEO tadi bagaimana memanage neraca dan laba rugi gitu kan ya, dengan time horizon yang jelas 1 tahun misalnya ya kan. Makanya kita ada evaluasi setiap 3 bulanan, 6 bulanan, dan tahunan. Biasa 3 bulan kita ada evaluasi, kemudian setahun gitu ya. Nah, baru kita pada saat akhir tahun kita ada penilaian kinerja dan individu gitu kan ya. Makanya nanti setiap individu dikasih namanya performance level Bu. Ada PL1 sampai PL5 gitu. Yang terbaik itu adalah PL1 ya. Nah, biasanya PL1 itu orang yang tadi outstanding apa namanya kontribusinya gitu kan ya. Nah, sehingga apa namanya dibedakan lah mana apa namanya yang berkontribusi lebih dibandingkan dengan yang kurang gitu kan, atau yang standar. Nah, dari situ dari kita bisa melihat seorang kepala cabang CEO itu bagaimana dia bisa menggerakkan ya resources-nya gitu kan ya. Ya, resources-nya apa? Tadi selain dia dikasih budget gitu kan ya, dikasih juga sumber daya manusia ya kan. Nah, makanya saya sampaikan ke teman-teman di lapangan itu bagaimana seorang leader itu ya, seorang CEO itu bagaimana kita bisa ya memaksimalkan amanah yang diberikan pada kita gitu kan ya, sehingga bisa memberikan values yang maksimal gitu kan ya. Bagaimana dengan mengelola resources yang ada ya, untuk memaksimalkan potensi yang di luar ya, di market untuk bisa masuk ke kita gitu ya. Jadi kalau saya selalu bukan bicara target ya. Kalau target jelas tuh, itu kan hanya sebagai arah saja. Targetnya per bulan misalkan harus tumbuh 2-3 miliar misalkan. Itu target ya kan. Tapi kalau kita lihat seorang CEO, kita lihat misalkan potensinya berapa di lingkungan kita itu. Kalau potensinya misalkan lebih dari itu, ya bahkan mungkin kalau di Jakarta di region kami, saya sering sampaikan ke teman-teman tuh bahwa potensi di Jakarta dan sekitar itu relatively unlimited gitu, sangat besar sekali lah ya. Ya bukan unlimited, sangat besar sekali. Lalu kita bicara market share aja misalkan ya, BSI ini baru di Jakarta ya Bu, di wilayah kami itu baru 1, mungkin baru 2% lah, kurang dari 2%, 1,9%. Artinya masih ada 98% market share yang masih menggunakan bank lain gitu kan ya, atau bahkan bank konvensional yang masih besar gitu kan ya. Oleh karena itu potensi masih besar. Nah, dibandingkan dengan kita punya capacity. Nah, ini kemampuan seorang CEO itu bagaimana memaksimalkan kapasitasnya, kan ya, melit gitu kan ya, mengorganize gitu kan ya, sehingga dia bisa meng-create tadi, ya, meng-create values ya, sehingga opportunity yang ada di luar tadi dengan action, dengan strategi yang kita lakukan, sih bisa masuk ke kita, jadi aset kita, kan ya, aset kita yang tentunya akan menghasilkan seperti itu. Nah, itu kenapa kita sampaikan itu CEO gitu kan. Nah, kami di struktur organisasi kita ya, di Kanwil itu setelah regional ada area dan ada cabang. Dan cabang pun dibagi sampai 5 kelas cabang, Ulis ya, ada 5 kelas cabang. Nah, jadi saya sebagai CEO bertanggung jawab
untuk memaksimalkan tadi ya potensi yang ada di wilayah saya. Kebetulan alhamdulillah region kami di Jakarta ini, udah Jakarta dibagi dua sejak merger ya. Mungkin seperti teman-teman ketahui bahwa BSI merupakan bank hasil merger dari 3 bank syariah ya. Ada BSM atau Mandiri Syariah, ada BNI Syariah dan juga ada BRI Syariah. Bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia itu kan ya dengan kekuatan masing-masing tentunya, dan ini menjadi kekuatan yang luar biasa gitu kan ya. Sehingga saling mengisi, sehingga sekarang BSI alhamdulillah gitu kan ya asetnya bisa masuk di peringkat ke-7 di perbankan nasional ya. Di bawah bank BUMN. Kalau bank swastanya ada 2, di atas kita ada bank BCA dan Bank Niaga ya. Mudah-mudahan Bank Niaga mungkin doanya Bu Lis, Bapak Ibu sekalian bisa kita overtake gitu kan ya, bisa kita ambil alih lah masuk ke peringkat ke-6. Bahkan mungkin kalau BTN juga rasa-rasanya mungkin untuk jangka menengah bisa kita lewati lah, karena kalau dari sisi jaringan BTN tuh nggak sebanyak kita ya. Kalau BSI itu sekarang dengan merger tuh jaringan kita lebih banyak daripada BCA gitu loh. Ya kan, cuman mungkin masing-masing outletnya size-nya masih sangat kecil dibandingkan dengan BCA. Tapi ke depan ini merupakan potensi yang luar biasa bahwa BSI bisa juga bersaing di papan atas gitu. Dan alhamdulillah kemarin kalau Bapak juga Ibu ketahui bahwa BSI alhamdulillah diapresiasi gitu kan ya oleh majalah Forbes gitu kan ya, merupakan salah satu bank terbaik di Indonesia nomor 5 kemarin itu ya. Alhamdulillah itu sejak merger itu kita justru kinerjanya semakin baik gitu kan ya, semakin baik dan tadi semakin compete gitu ya. Bahkan sekarang kita bisa memberikan pricing yang sangat kompetitif dibandingkan dengan bank konvensional, bahkan dengan induk-induk kita bisa sangat kompetitif seperti itu. Mungkin itu perkenalan ya Bu ya. Saya sharing sedikit ya Bu ya terkait dengan mungkin ini biar ini kan Bu ya apa namanya santai aja kan ya Bu ya. Tulis ya. Mohon maaf nih Santai kalau Pak, ini saya agak perkuliahan biasa. kemana-kemana ininya apa ceritanya ya. Kalau kita sharing. Sudah jelas ya Bu ya ininya? Mohon maaf. Nah ini temanya juga kemarin baru diberikan, kan saya juga baru cari-cari ini gimana gitu kan, karena kebetulan ya seperti Bu sampaikan, kebetulan memang di region ini ya aktivitasnya sangat-sangat luar biasa ya Bu ya, apalagi ya tuntutannya luar biasa gitu. Mohon maaf kalau mungkin nanti beberapa informasi kurang valid ataupun akurat ataupun kurang begitu jelas. Nah makanya kita akan diskusi gitu ya. Nah ini kita akan ambil tema manajemen investasi dan resiko perbankan syariah ya. Mungkin itu tema yang bisa kita ambil garis besarnya, tapi nanti kita bisa perlebar dengan isu-isu yang lain yang ada di perbankan syariah, terutama yang sehari-hari misalkan ya, yang sehari-hari yang kita alami gitu kan ya, yang mungkin Bapak Ibu sekalian ingin ketahui ya. Baik, ini kalau berdefinisi saya yakin teman-teman sudah paham ya definisi daripada investasi itu apa ya. Kalau berdasarkan salah satu sumber itu mengatakan bahwa investasi itu adalah semacam komitmen ya kan. Nah, jadi kalau kita bicara saya investor ya, harus punya komitmen gitu kan. Jangan kita investor tapi nggak ada komitmen ya kan. Nah itu adalah komitmen apa atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan saat ini dengan tujuan agar dapat memperoleh keuntungan di masa mendatang atau bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi investasi juga banyak hitung-hitungan finansial ya Bu ya, cost and benefit-nya gitu kan ya. Kita hitung namanya kalau kita berinvestasi ya, kita sering menghitung yang namanya payback period gitu ya. Sering juga menghitung yang namanya IRR atau ya atau internal rate of return ya atau net present values gitu kan ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian ada tools yang bisa menghitung bahwa proyek ini kalau kita investasikan returnnya berapa kan ya. Nah itu adalah definisi dari investasi. Jadi kita ada komitmen ya, kita punya resources apakah itu dana ataupun resources yang lain ya untuk diinvestasikan dalam tujuan untuk dapat memberikan keuntungan ya di kemudian hari atau di masa yang akan datang ya, atau juga tadi untuk meningkatkan kesejahteraan. Bisa jadi ada orang berinvestasi akhirat misalkan. Apa? Saya hanya menciptakan lapangan kerja, Pak. Saya hanya memberdayakan misalkan lahan kita punya lahan 100 hektar gitu kan ya. Bisa jadi kalau kita lahan itu dijadiin properti atau pabrik misalkan ya, bisa jadi memberikan return on investment atau return on equity yang
jauh lebih besar dibandingkan dengan kita misalkan dipakai untuk hasil pertanian, ya kan? Nah, tapi kalau kita purpose-nya adalah kita ingin memberikan kemaslahatan, ya, keberlangsungan, ya, lingkungan juga misalkan. Nah, itu values-nya mungkin tidak bisa dihitung dengan return on equity atau return on investment, tapi bisa dihitung dengan kemanfaatan, ya, atau tadi bisa juga meningkatkan kesejahteraan, ya. Kemudian definisi lain mungkin penempatan sumber dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang, sama saya pikir, ya. Nah, kemudian dasar keputusan investasi orang kalau kita bicara rasional gitu kan, ya, pasti akan berhitung, ya kan. Kalau kita mau investasi, ya, kita kan bicara manajemen investasinya, pasti kita akan berhitung terkait dengan return. Pertama return-nya dulu, ini return-nya berapa sih, gitu kan, ya. Nah, tapi biasanya di balik return itu ada yang namanya resiko, gitu. Makanya ada istilah common istilah yang sering kita sebut adalah high risk, high return katanya. Kalau ada return yang tinggi itu resikonya juga tinggi, gitu kan, seperti itu, ya. Tapi pada kenyataannya belum tentu kalau kita bisa memilih-milih, gitu kan, memilah-milah, kan ada beberapa investasi yang returnnya cukup bagus tapi resikonya cukup rendah, misalkan. Contohnya misalkan ada yang franchise yang dihitung resikonya ternyata nggak terlalu beresiko, tapi returnnya bisa besar, sementara dia juga secara manajemen tidak perlu harus langsung misalkan ke situ. Nah, itu ada hitung-hitungannya, gitu kan, ya. Nah, pasti setiap orang ada hitung-hitungannya dan ada yang namanya risk appetite-nya, Bu, ya. Tulis Bapak Ibu sekalian, ada namanya risk appetite. Artinya tergantung tuh, karena orang tuh tergantung profilnya. Makanya kalau di BSI gitu kan, ya, kalau kita ada nasabah-nasabah prioritas ditawarkan instrumen investasi nih, ya, kan di kita tuh ada yang namanya investasi reksadana misalkan, ya. Bahkan ada juga instrumen bermain saham langsung ada, gitu kan, ya. Kita kerjasama dengan Mandiri Sekuritas tuh kan. Jadi nasabah bisa dilangsung, bukan baik dengan sekuritas maupun langsung, ya. Kita hanya menyediakan rekening ininya, ya. Nah, itu tergantung profil daripada si nasabah tersebut. Kalau nasabah tersebut dia paham betul dan dia punya profil ingin mengambil resiko yang lebih besar dengan asumsi dia akan mendapatkan return yang besar, biasanya sering main di pasar saham misalkan, ya kan? Ya, atau bahkan derivatif, gitu kan, ya. Kalau tadi di convert ada pasar derivatif, gitu kan, ya, yang untung-untungnya bisa berkali-kali lipat tapi resikonya juga bisa berkali-kali lipat. Nah, jadi keputusan investasi pertama ada return-nya atau manfaat, ya, yaitu dari ada yang namanya expected return. Nah, expected return itu namanya expected ada return yang belum terjadi. Misalkan kemarin itu harga saham naik sekian persen misalkan, ya, atau perusahaan bagi dividen sekian. Itu kan ekspektasi di periode berikutnya mungkin berdasarkan historical bisa jadi seperti itu, ya kan? Ekspektasi jadi return yang diharapkan oleh investor, ya. Walaupun juga ada yang bisa adanya fixed return, contohnya di obligasi, ya, bisa memberikan fixed return walaupun nilai obligasinya bisa turun, ya, tergantung apa? Tergantung pasar, ya, tergantung tingkat suku bunga. Mungkin boleh juga pernah menyampaikan ke teman-teman mungkin bahwa, ya, harga obligasi itu akan ditentukan salah satunya adalah tingkat suku bunga, ya. Biasanya kalau tingkat suku bunga naik, itu biasanya obligasi harganya akan turun, ya kan. Kalau tingkat suku bunga cenderung naik, itu biasanya akan menurunkan nilai obligasinya. Walaupun, ya kan, kupon atau bunga yang dibayarkan bulanannya, misalkan kalau 3 bulannya itu tidak berubah, gitu kan, ya. Tapi kalau kita mau mark to market, misalkan mau kita jual gitu, bisa jadi pada saat tingkat suku bunga naik, itu biasanya harga obligasi akan turun. Ya kan, sebaliknya pada saat suku bunga cenderung turun, obligasi naik biasanya, ya. Kalau kita berniat untuk misalkan menjual obligasi pada saat bunga sedang turun, biasanya itu harga obligasi naik harganya. Nah, kemudian adanya realized return. Nah, realized return adalah return yang sesungguhnya yang diterima investor. Makanya kalau kita mau berinvestasi suka ada namanya info memo atau namanya informasi terkait dengan instrumen
eh, apa namanya, instrumen investasi yang akan kita beli. Ya, ada informasi di situ. Nah, biasanya ada di situ ada ekspektasi return gitu kan ya, yang ditawarkan kira-kira return seperti ini. Bahkan mungkin kalau teman-teman juga suka dengar namanya unit link ya, yang di asuransi gitu kan, ada juga yang eh, investasinya itu dikaitkan dengan asuransi juga. Nah, itu juga ada biasanya seorang financial advisor itu memberikan ilustrasi ya kan, ekspektasi return seperti ini. Nah, tapi realisasinya belum tentu, bisa lebih besar juga bisa lebih kecil. Dan ini sangat relevan dengan syariah sebenarnya ya. Karena di Bank Syariah Indonesia sendiri atau di Bank Syariah kita menggunakan menawarkan misalkan bagi hasil kepada deposan kita itu menggunakan expected return ya. Pak, ini nisbahnya katakanlah 40% itu ekuivalennya katakanlah 5%, ya kan? Nah, realisasinya bisa 5%, bisa di bawah 5% atau bahkan di atas, tergantung realisasinya. Ya, pada saat revenue kita naik, kalau kita menggunakan revenue sharing ya, itu pada saat revenue kita naik, maka bagi hasil yang diterima oleh deposan juga akan naik. Sebaliknya pada saat realisasi itu turun, maka realisasi yang diberikan kepada deposan kita juga akan turun. Itu juga dengan realized return. Nah, berikutnya pertimbangan investasi adalah resiko, ya kan? Nah, ini jadi orang mau ukur resiko, ini bakal naik, selalu naik enggak? Ada kemungkinan turun juga. Nah, harus bisa dihitung. Makanya teman-teman sekalian ya, ini juga literasi mungkin sekalian ya, kepada adik-adik semua, hati-hati, sekarang banyak penawaran investasi yang memberikan return yang sangat luar biasa gitu kan ya. Tanpa pengetahuan yang cukup, sebaiknya hati-hati gitu kan. Pertama, lihat dulu dari sisi perizinannya ya Bu Lis ya. Perizinannya benar nggak, register di OJK misalkan ya, register di apa namanya, di pasar modal misalkan ya. Nah, sehingga kita tahu informasi yang diberikan itu benar apa enggak. Jangan sampai seperti case-case yang sekarang yang mohon maaf itu kan kadang yang saya heran juga well educated gitu kan, orang-orang yang punya pengetahuan yang cukup tinggi menurut saya gitu kan ya. Orang-orang terkenal juga banyak juga tertipu dengan penawaran-penawaran yang memberikan yang return yang luar biasa ya. Bahkan skemanya macam-macam, ada skema arisan ya, ada skema macam-macam lah ya. Banyak sekali, sehingga menurut saya ini aja lah yang pasti saja ya, ada nggak misalkan return sebulan yang memberikan hasil di atas 5% itu bisnis apa sih gitu kan ya, rasa-rasanya sih sulit gitu kan, kecuali bisnis yang retail ya, kecil-kecil mungkin bisa ya kan, tapi size-nya nggak akan sebesar itu ya kan. Contoh misalkan rumah makan, betul rumah makan itu untungnya besar gitu kan ya, ya tapi size-nya pasti juga nggak akan terlalu besar ya, kecuali kalau kita melakukan franchise seperti misalkan McDonald gitu kan ya, ataupun KFC mungkin bisa jadi seperti itu ya, bisa jadi lebih lebih besar keuntungannya di situ. Nah, ini resiko itu terbagi ada dua di sini, ada yang sifatnya resiko yang generalis ya atau yang sistematis ya. Ini biasanya disebut dengan resiko pasar ya. Yaitu resiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Jadi wah kita diversifikasi aja deh. Nggak bisa, ya kan? Karena ini berkaitan dengan faktor eksternal biasanya ya. Ya, biasanya berkaitan dengan faktor makroekonomi yang mempengaruhi pasar, misalnya tingkat bunga, ya kan? Bunga kapan biasanya naik? Nah, biasanya bunga naik biasanya kapan? Biasanya kalau tingkat inflasi tinggi misalkan ya. Jadi kalau teman-teman sekarang misalkan inflasi sedang tinggi itu biasanya ya kebijakan government dalam hal ini Bank Indonesia ya. Biasanya Bank Indonesia setiap 3 bulan melakukan rapat Dewan Gubernur misalkan ya, RDG ya kan. Setiap bulan bahkan ya. Itu mereka memutuskan apakah BI rate misalkan ya itu naik apa turun. Ya, itu biasanya untuk menjaga inflasi. Nah, emang kemarin semasa pandemi memang ada anomali tuh, Pak Bolis ya. Di saat likuiditas kita lagi tinggi gitu kan ya, karena emang permintaan kredit turun gitu kan ya. Ya. Itu juga rezim bunga murah gitu kan ya. Karena apa? Karena likuiditas lagi banyak gitu, ya. Nah, tapi pada saat likuiditas sudah mulai mengkerut atau berkurang karena permintaan tinggi ya kan, sehingga akan menimbulkan inflasi, itu biasanya tingkat muka akan naik ya kan ya. Ya, jadi secara logika gini misalkan, kenapa sih bunga naik misalkan pada saat inflasi tinggi, diharapkan itu kan ya, pada saat kan inflasi itu terjadi karena ya
permintaan lebih tinggi daripada persediaan, ya. Ya, atau permintaan naik lebih cepat daripada persediaan yang ada, ya. Inflasi juga ada dibagi dua kan, penyebab inflasi itu ada yang namanya disebut dengan demand pull inflation, ya kan? Namanya demand pull, ditarik, ya kan? Jadi inflasi yang diakibatkan atau ditarik oleh demand, oleh permintaan. Itu namanya demand pull inflation. Ada juga inflasi yang disebutkan dengan cost inflation, ya, push inflation, ya, push inflation. Jadi dipush oleh cost, ya kan? Misalkan harga overhead naik, ya, karena misalkan permintaan dari tenaga kerja yang minta naik UMR misalkan, ya. Kemudian kenaikan bahan baku BBM itu akan mengakibatkan cost push inflation. Itu akan menyebabkan inflasi yang naik atau harga-harga naik. Nah, biasanya untuk mengimbangi terutama yang demand pull, ya. Kalau yang cost push inflation itu susah. Emang dengan instrumen tingkat suku bunga pun mungkin nggak akan mudah, ya kan? Tapi kalau demand pull inflation, nah ini instrumen yang paling tepat salah satunya adalah interest rate, ya kan? Dengan menaikkan tingkat suku bunga diharapkan permintaan akan turun, gitu kan? Nah, kalau permintaan turun diharapkan harga juga akan turun. Nah, itu salah satu resiko tingkat suku bunga. Demikian juga dengan kurs, ya kan? Nah, kurs ini disebabkan, ya, selain mungkin di luar sentimen, ya, luar sentimen seperti sekarang perang Ukraina misalkan, atau isu sentimen-sentimen positif atau negatif lainnya di luar negeri, sebagian besar disebabkan oleh selain perbedaan interest rate, ya. Ya, kalau kita bicara logis gitu kan, ya. Mungkinkah rupiah itu menguat, ya, terhadap dolar? Rasa-rasanya akan sulit kalau tingkat bunga di Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan dengan di Amerika misalkan, atau di luar negeri. Automatically semakin bunga tinggi gitu kan, ya, maka kecenderungan juga kursnya akan semakin melemah, ya kan? Ya, kursnya akan semakin melemah. Nah, selain itu juga tergantung juga dari neraca transaksi berjalan maupun balance payment daripada neraca pemerintah, ya. Jadi kalau pemerintah sekarang sedang banyak jatuh tempo hutang misalkan, ya, itu juga akan mempengaruhi kurs, ya. Atau juga misalkan ekspor kita lebih kecil daripada impor, nah itu juga pasti akan menaikkan kurs melemahnya kurs rupiah terhadap dolar. Tapi kalau ekspor kita tinggi sehingga persediaan dolar tinggi di dalam negeri, itu juga akan bisa memperkuat posisi rupiah, ya. Jadi banyak faktor-faktor yang bisa menjaga tingkat kurs ini, ya. Tadi inflasi sudah disampaikan, ya. Kemudian juga kebijakan pemerintah. Nah, contoh yang kemarin deh, minyak goreng misalkan, minyak goreng harusnya kan dengan harga luar negeri yang sedang naik gitu kan, ya, petani, ya, ataupun pengusaha minyak akan diuntungkan besar. Tapi kemarin kebijakan pemerintah stop ekspor misalkan. Nah, itu juga akan berdampak, ada resiko di situ, ya. Kalau ternyata harga HET yang tetap permintaan itu, ya, lebih rendah ataupun tipis dibandingkan dengan cost of production-nya, itu akan menimbulkan resiko seperti itu. Itu yang saya bilang dengan resiko sistematis. Kemudian juga ada risiko tidak sistematis atau risiko perusahaan. Ini lebih spesifik gitu kan, ya. Ini risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Misalkan tadi saya tidak mau menyimpan investasi dalam satu instrumen. Makanya dari diversifikasi. Sehingga kalau risiko ini spesifik di risiko misalkan di saham perusahaan tertentu gitu kan, tapi kita punya perusahaan yang lain misalkan. Nah, itu risiko yang sifatnya tidak sistematis atau yang disebut dengan risiko perusahaan atau risiko spesifik, ya. Oke, berikutnya, nah, apa itu investasi apa saja sih gitu kan, ya, secara umum gitu kan. Investasi itu ada investasi yang direct sifatnya. Contoh misalkan saya membeli aset real, ya, seperti aset produktif misalkan, ya, kos-kosan, ya kan, itu direct investment. Jadi kita langsung berinvestasi, ya kan, beli tanah, ya,
ya, kemudian dikos-koskan, bikin pabrik, ya kan, ya, kemudian juga buka perkebunan, jadi benar-benar direct investment. Makanya ada juga kalau kita bicara apa namanya investor luar negeri gitu kan ya, harus dipisahkan tuh Pak Buli sama teman-teman sekalian kan. Ada yang namanya direct investment, adanya foreign direct investment, ini yang dibutuhkan sebenarnya oleh negara kita ya, untuk memperkuat posisi industri kita ya, untuk memperkuat nilai tukar kita. Itu hal yang paling bagus adalah FDI, foreign direct investment ya, sehingga investasi yang langsung ke sektor real menyentuhnya ya kan. Nah, itu yang akan banyak meningkatkan lapangan pekerjaan, ya kan, meningkatkan PDB ya, produk domestik bruto, itu yang sebenarnya yang paling bagus. Nah, yang kedua ada yang namanya investasi tidak langsung, indirect. Nah, ini melalui portfolio. Nah, ini yang sangat disayangkan, banyak sekali ya investor dari luar itu justru yang masuk ke kita adalah masuk ke portfolio gitu kan ya, ke bursa gitu kan, ke saham, ke finansial, sehingga ini membuat negara kita jauh lebih rentan nih Bu Lis ya, teman-teman sekalian, mahasiswa, mahasiswi ya, negara kita tuh sangat rentan ya dengan kita menganut devisa bebas ini ya, uang keluar masuk sangat leluasa gitu kan ya. Kita sangat rentan sekali, makanya sering ketidakpastian nilai tukar kita ya. Ya, pada saat misalkan investor masuk ya untuk beli saham di Indonesia, nilai tukar kita membaik, tapi itu sifatnya semu gitu loh ya. Beda dengan FDI tadi gitu ya, foreign direct investment. Ya, pada saat apa namanya uang itu keluar, contoh misalkan pada saat Amerika krisis, nah Indonesia tuh krisis ya. Krisisnya di apa? Kalau Amerika krisis biasanya permintaan luar negeri menurun, ya kan? Sehingga berdampak kepada negara-negara eksportir, ya kan? Sehingga akan terjadi krisis juga berdampak kepada negara-negara yang berhubungan perdagangan luar negeri dengan Amerika Serikat, ya kan? Atau dengan negara lain karena kita juga cenderung menggunakan mata uang US dollar gitu kan ya. Nah, sebaliknya pada saat Amerika misalkan bangkit dari resesi, itu juga kadang-kadang membuat negara kita juga kesulitan juga karena apa? Uang yang ada di kita kembali ke sana gitu lah. Nah, itu permasalahan Indonesia saat ini karena emang keluar masuk devisa yang tidak terkontrol itu bisa membuat unstabil di neraca transaksi berjalan maupun transaksi berjalan ya, atau apa namanya transaksi neraca pembayaran negara kita, ini akan membuat nilai tukar kita apa namanya bisa melemah sangat dalam. Apalagi kalau cadangan devisa kita itu kan ya. Cadangan devisa kita biasanya ukurannya apa sih? Biasanya nih yang dibilang sehat katanya. Mungkin pernah diajarin juga teman-teman mungkin di minimal katanya 3 bulan impor. Nah, ya. Jadi kalau misalkan negara Indonesia tuh impor itu katakanlah 30 atau 30 miliar US dollar gitu kan ya. Berarti minimum cadangan devisa kita itu adalah 90 miliar US dollar. Itu yang dibilang kategori aman, ya kan? Nah, kalau sering misalkan Bu Menteri atau beberapa pejabat di Bank Indonesia mengatakan cadangan devisa kita aman. Nah, itu biasanya sekian kali dari kebutuhan impornya ya. Biasanya 3 bulan impor. Kalau nggak salah, kalau Indonesia sekarang mungkin cadangan devisa kita kurang lebih bisa lebih dari 9 sampai 1 tahun untuk impor lah. Jadi cukup kuat. Nah, tapi tadi kalau permintaan terhadap dolar tinggi itu akan mendorong apa namanya pelepasan dolar gitu kan oleh Bank Indonesia biasanya ya. Nah, tapi kadang-kadang kalau sudah terlalu deras, Bank Indonesia juga akhirnya nggak bisa. Akhirnya dibikin floating. Akhirnya udah bebasan ke pasar aja. Seperti tahun kejadian waktu krisis gitu kan ya, kan dilepas ke pasar ya, nggak di-pack gitu kan ya, sehingga dolar sampai tembus di angka 17.000 dari angka sebelumnya 2.400 gitu kan ya, merangkak naik sampai di angka 17.000. Bayangin tuh ya, yang punya dolar sih semakin kaya ya, tapi yang punya hutang dolar itu ya, hutangnya dolar ya, ini resiko teman-teman, salah satu resiko di mata uang itu adalah kalau kita punya hutang dolar sementara pendapatan kita rupiah, itu resiko ya. Pada saat melemah rupiah ya, dia harus bayar hutang lebih besar karena revenue dia dari rupiah. Oleh karena itu kebijakan di bank
BBSI salah satunya adalah kita hanya akan membiayai pembiayaan dengan dolar kalau pendapatannya juga dolar, ya kan? Nah, jadi biar square ya, jadi tidak terpengaruh secara langsung dari perubahan nilai kurs seperti itu. Nah, kemudian investasi yang apa saja ada di investasi di pasar uang ya, yaitu ada di kalau kayak di BSI itu kalau di BSI tabungan deposit ya ada returnnya kecil lah kalau tabungan, tapi ada kepastian ya. Deposito ya, sertifikat bank Indonesia ada kepastian dan keamanan tentunya ya. Setidak-tidaknya pokok dari investasi itu tidak akan berkurang ya kan secara relatif ya. Secara absolutnya tidak akan berkurang gitu kan ya, yang malah akan naik ya, apalagi kalau menggunakan akad revenue sharing ya. Beda kalau akad mudharobahnya menggunakan profit and loss sharing, nah itu bisa juga akan ada risiko juga ya, penurunan nilai investasi daripada mudharobah itu. Tapi kalau menggunakan revenue sharing yang sekarang emang masih dianut oleh seluruh perbankan syariah di Indonesia, rasa-rasanya deposan itu aman lah ya, tidak akan ada pengurangan value nilai daripada deposito. Paling nilai turun dari bagi hasilnya saja. Nah, kemudian investasi di pasar modal tadi di saham ya, beli saham ya, ada di obligasi ya, surat berharganya sebetulnya, atau di opsi. Opsi itu adalah kontrak dia untuk membeli saham di harga tertentu gitu kan, atau waran ya. Waran itu opsi membeli saham dari perusahaan ya. Nah, itu waran ya. Terutama pada saat di pasar primer ya, atau pasar perdana. Nah, itu bentuk-bentuk investasi ya, Bapak-Ibu sekalian. Waktunya masih ada, Bu Lis. Mohon maaf nih agak semangat sedikit nih. Iya, masih ada 10 menit lagi ya mungkin, Pak. Oke, saya percepat ya. Baik. Nah, sekarang bicara investasi tadi ya, harus ada hitung-hitungan antara benefit and resikonya ya. Jadi seberapa besar sih benefitnya gitu kan? Seberapa besar juga resikonya. Makanya orang-orang finance, orang-orang keuangan terutama ya, atau teman-teman yang suka akan bermain di pasar modal ya, harus paham betul mengenai resiko terutama ya. Harus benar-benar berhitung dan juga memahami resikonya ya. Karena resiko itu akan menyebabkan konsekuensi biaya yang keluar gitu kan ya, yang bisa jadi lebih besar gitu kan daripada keuntungan yang mungkin diterima. Kemudian gitu yang pertama. Nah, sekarang masuk ke bab berikutnya terkait dengan perbankan dan produk bank syariah ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa bank itu ya, bank syariah ya, itu adalah merupakan bank ya dengan menggunakan prinsip syariah ya. Di mana di situ ada beberapa prinsip keadilan ya, keseimbangan, kemaslahatan ya, dan juga universalisme, serta tidak mengandung tadi yang saya sampaikan, maghrib ya, goror, maisir, dan riba. Dan juga tidak ada yang zolim, dan juga tidak ada objek yang haram, ya, yang sebagaimana diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi bank syariah itu sama seperti bank yang konven, ya secara fungsi ya sebagai lembaga intermediari, gitu kan ya. Jadi sebagai intermediari itu adalah penghubung orang yang kelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Perbankan itu sesederhana itu ya. Jadi penghubung ya, intermediari antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana. Ya kan? Kemudian di situ juga ada fungsi bank adalah memberikan jasa-jasa ya, seperti transfer, clearing gitu kan ya. Jasa-jasa bank garansi dan lain-lainnya. Itu jasa-jasa yang bisa ditawarkan oleh perbankan. Sama di bank syariah itu memberikan fungsi yang sama. Nah, bedanya di mana? Nah, kan selain yang tadi di situ ya, bedanya di mana gitu kan ya? Di bank syariah ya, di bank syariah itu semua transaksi ada underlying-nya, ya kan? Ya, semua transaksi ada underlying-nya. Tadi karena tidak boleh ada yang goror atau maisir gitu kan ya. Kemudian bedanya dengan riba apa sih? Nah, kalau pengetahuan saya nih Bu Lis ya, sesimpel apa bedanya riba? Kalau riba itu ya, kalau di bank konven itu akadnya menggunakan akad kredit, ya kan? Nah, akad kredit atau akad pinjaman. Nah, yang namanya pinjaman ya, dalam syariah itu meminjam itu adalah menolong, memberikan pinjaman, ya kan? Nah, kalau menolong, memberikan pinjaman tidak etis kita ngambil keuntungan, gitu lah, ya kan?
Nah, jadi kalau kita mau keuntungan apa? Rubah dong akarnya, jangan pinjam meminjam. Rubah dengan apa? Dengan misalkan sewa menyewa. Misalkan saya pinjam mobil, ya kembalikan mobilnya. Nah, nggak boleh ada lebihnya gitu kan ya. Terutama diperjanjikan di depan. Tapi kalau misalkan sewa mobil ya boleh bayar gitu kan untuk manfaat daripada menggunakan kendaraan yang sewa tersebut. Itu perbedaan salah satunya adalah di situ gitu kan antara bank konven dengan bank syariah terkait dengan ribanya di mana gitu ya. Nah, ini produk perbankan syariah seperti saya sampaikan tadi ya. Perbankan syariah itu ada neraca perbankan syariah, bisa kita lihat di contoh yang ada di perbankan syariah secara umum. Kita fungsi intermediasi ngumpulin dana gitu kan ya, yang masuk kategori liabilities ya. Itu ada di giro, ada tabungan, ada deposito. Nah, bagi dunia perbankan ini sangat penting komposisi antara giro, tabungan, deposito ini ya. Ini akan berdampak kepada yang namanya cost of fund kita ya. Semakin banyak kasa kita, kasa itu current account, saving account atau giro dan tabungan kan ya, itu maka cost of fund-nya relatif biasanya akan lebih kecil kan. Tapi giro dan tabungan seperti kita ketahui sifatnya fluktuatif gitu kan ya. Yang namanya tabungan siang naik, besok atau malam sudah bisa berkurang ya kan. Sehingga customer base kita harus terus dijaga, harus terus ditingkatkan ya. Kalau deposito jelas, time deposit itu ada perjanjian, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun, lebih ada kepastian, ya kan? Nah, dari dana-dana yang kita kumpulkan, ya kita salurkan. Nah, contohnya di sini penyaluran di bank syariah itu ada yang ke corporate banking, ada yang ke komersial, ya, ada yang ke business banking atau SME ya, atau small medium enterprise, gitu ya. Ada yang ke consumer, ada juga ke yang micro. Nah, di bank syariah, ya, yang tidak ada di bank konven, salah satunya ada produk yang namanya produk poning ya. Poning itu adalah gadai ya. Yang ada gadai, ada apa? Poning ya yang tidak ada di bank konven. Nah, ini returnnya beda-beda gitu kan antara corporate sampai poning. Nah, di sini contohnya misalkan memberikan yield of financing-nya 10,72%, kan? Nah, kemudian teman-teman Bapak Ibu sekalian ya, karena kita ngelola di sisi aset ada resiko ya kan. Makanya di sini ada namanya NPF. NPF itu non financing non performance financing ya, atau kredit macet lah ya. Nah, kalau di bank konvensional itu bad debt gitu kan ya. Nah, di kita namanya NPF. Kalau di bank konven NPL seperti itu. Nah, dari sini dari penyaluran pembiayaan itu kita akan dapat yield financing gitu kan ya. Kemudian dari mengelola dana pihak ketiga kita akan ada namanya cost of fund gitu kan. Maka dari yield financing dikurangi cost of fund muncul yang namanya margin ya kan. Nah, kemudian margin dikurangi biaya pencadangan ya. Kemudian di biaya overhead ya. Maka itu adalah pendapatan operasional bank. Plus dengan PBS income maka akan namanya net income before tax ya. Nah, bedanya syariah sama konven salah satunya adalah bank syariah adalah membayar zakat yang mungkin di bank konven tidak ada kan ya. Alhamdulillah Bu Lis, Bapak Ibu sekalian, tahun lalu BSI bisa membayar zakat korporat itu 122 miliar. Mungkin satu-satunya korporat terbesar di Indonesia pembayar zakat saat ini kan ya, BSI. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih besar lagi gitu kan. Belum zakat yang dikumpulkan dari karyawan dan juga dari nasabah-nasabah kita. Itu salah satu perbedaan bank syariah dan bank konven. Ya. Nah, ini tadi penjelasannya sudah tadi sampaikan ya, ada pembiayaan produktif, konsumtif gitu kan ya, dari si penyaluran pembiayaan. Kalau dari si pendanaan tadi ada giro itu menggunakan akad wadiah, Bapak Ibu sekalian ya, akad titipan. Tabungan juga sama, ada yang menggunakan wadiah, ada juga yang menggunakan mudharobah. Kalau deposito semuanya menggunakan akad mudharobah. Oke, itu terkait dengan produk perbankan. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu persis lah ya. Nah, sekarang bagaimana dengan resiko perbankan syariah ya. Nah, resiko itu apa sih? Nah, ini resiko itu adalah suatu potensi kerugian akibat terjadinya suatu event tertentu ya. Jadi ada risk event. Risk event itu adalah kejadian resiko, misalkan kejadian bencana misalkan, atau mohon maaf ada fraud ya, misalkan atau nasabahnya manipulasi data
nasabahnya kabur. Nah, itu berarti ada risk event. Ya, ada kejadian suatu peristiwa risiko, risk event, ya kan? Ya, yang berpotensi menimbulkan kerugian. Baru berpotensi, gitu kan ya? Berpotensi menimbulkan kerugian. Belum tentu beresiko. Ya, misalnya kita nyalur kredit, ya kan ada potensi resiko macet, ada. Tapi kalau belum macet ya belum terjadi. Tadi pas macet itu disebut dengan risk event, gitu kan, terjadi risiko itu. Nah, risiko itu ada dua nih, ada yang bisa diantisipasi, ada yang tidak diantisipasi, ya kan? Yang diantisipasi biasanya dipredictable. Oh, ini misalkan NPL-nya BSI itu 2%, ya udahlah cadangan kita 2%. Berarti diantisipasi. Tapi ada juga yang diantisipasi, itu biasanya di atas unexpected loss, ya kan? Termasuk juga mungkin kalau ada bencana, ya kan, ada kebijakan pemerintah, ada krisis ekonomi, itu bisa jadi akan banyak menyebabkan antisipatif risk, gitu kan ya. Itu terkait dengan resiko, ya, efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran organisasi itu, ya. Kemudian juga kemungkinan terjadinya sebuah event yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran entitas, ya. Jadi manajemen risiko adalah kebijakan. Ya, nah, bagaimana dengan manajemen risiko? Karena kita tahu ada risiko yang tadi, makanya di perbankan harus adanya manajemen risiko. Kita punya struktur organisasi yang sangat-sangat lengkap. Ya, ada yang namanya Direktorat Manajemen Risiko. Ya kan? Bahkan kalau di BS itu ada namanya risk enterprise, ya kan? Ya, jadi resikonya corporate. Jadi ada satu grup gitu kan ya, yang meneliti ya seluruh potensi resiko yang ada di perbankan secara keseluruhan, ya kan? Itu ada namanya risk enterprise, ya. Nah, yang disebut dengan manajemen risiko adalah kebijakan. Artinya perbankan harus ngambil kebijakan. Punya kebijakan apa? Contoh misalkan BSI harus memberikan cadangan cash PPAP katakanlah minimal 100%. Apa itu cash PPAP? Cash PPAP itu adalah kalau ada kredit macet gitu kan ya, sudah dicadangkan dalam bentuk cash gitu kan ya. Ya, artinya kalau ternyata itu harus di write off gitu kan ya, itu tidak akan mempengaruhi neraca atau laba ruginya si perbankan tersebut ya, pada saat sudah dicadangkan itu, ya. Nah, itu adalah kebijakan. Dan prosedur, artinya ada tata caranya yang tersistematis. Jangan misalkan gimana kalau ada yang begini, pokoknya begitu saja, nggak bisa. Harus ada prosedurnya, ya. Dan juga metode yang digunakan dalam melakukan identifikasi, ya. Di manajemen risiko banyak metode-metode yang diajarkan, ya. Beberapa kita ajarkan. Contohnya misalkan dalam perhitungan resiko itu ada basic gitu kan, ada standardized gitu kan ya. Ada yang advance gitu kan, ada yang basic, ada standardized, ada juga yang advance. Itu ada metode-metodologi yang udah dipakai tergantung dari size dari perbankan dan kompleksitas perbankannya, ya. Kemudian juga tadi metode melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank sehingga tetap dapat terkendali, ya, pada batasan limit yang masih dapat diterima. Tadi yang dibilang risk appetite tadi, serta menguntungkan, ya. Jadi teman-teman sekalian ya, kalau kita mau yang untung ya harus ada ambil risiko juga, ya. Bapak sekalian, saya sampaikan bahwa bisnis perbankan itu high risk, ya, sangat beresiko. Makanya manajemen risiko sangat-sangat penting diperlukan, ya kan. Kemudian juga kalau kita lihat margin perbankan tuh nggak tebal, Bu Lis, ya. Kalau bawa enaknya kerja di bank, enggak, Bu, ya. Kerja di bank itu marginnya tipis, Bu, gitu kan ya. Ya, marginnya tipis. Bayangin aja kalau kita ngasih KPR misalkan, pricing berapa sekarang? Ekuivalen misalnya 9%, ya. Kalau misalkan depositonya kita bayar 4-5%, berarti gross profit margin kita itu hanya 4% setahun, Bu. Itu belum dikurangin biaya overhead cost, biaya karyawan, sewa, biaya listrik itu belum dipotong. Jadi hanya 4% per annum gitu kan setahun. Bayangin betapa pitisnya. Udah resikonya tinggi tapi marginnya tipis gitu kan ya. Nah, jadi harus size-nya harus jadi besar ya. Nggak apa-apa tipis tapi besar, nah, gitu kan Bu ya. Jadi makanya saya ke Bu Mary sama Pak Arif tuh selalu ayo tingkatkan terus asetnya biar size-nya besar karena margin kita tipis. Nah, terakhir mungkin Bapak Ibu sekalian ini terkait dengan resiko apa saja sih di perbankan syariah.
di syariah ternyata resiko lebih banyak dibandingkan dengan bank konven. Kalau di bank konven tuh kalau kita bicara resiko itu hanya ada 8 ya. Ini yang kuning dan biru ini ya, biru muda itu adalah resiko yang ada di perbankan konvensional. Nah, kalau di syariah ada tambahan yaitu ada resiko imbal hasil dan resiko investasi. Sedikit saya sampaikan ya, sebentar aja. Resiko kredit ada resiko kalau kita nyeluruhin kredit tadi ya, kredit atau pembiayaan, di situ di balik itu ada resikonya, yaitu apa? Kredit macet, ya kan? Ya, itu resiko kalau nasabah tidak bayar. Yang kedua ada resiko pasar. Nah, kalau kita tadi neraca kita ada portfolio ya, ada instrumen-instrumen seperti misalkan saham, obligasi, itu akan terekspos dengan resiko pasar. Ya kan? Kemudian ada yang namanya resiko operasional, ya, itu resiko yang disebabkan oleh tidak berfungsinya proses internal, faktor manusia, sistem yang error misalkan ya, atau juga faktor eksternal yang bisa mempengaruhi operasional bank. Itu resiko operasional. Kalau risiko likuiditas adalah ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo, ya, tanpa mempengaruhi operasional bank, ya kan? Jadi kalau misalkan gini, ya kan, kita punya likuiditas 10 miliar misalkan, ternyata ada dana yang narik 30 miliar, nah itu akan kesulitan likuiditas, ya kan? Sehingga apa? Kalau kesulitan likuiditas apa? Dia akan mengganggu portfolio aset yang lain sehingga operasional bank ya akan terganggu, ya. Berikutnya ada resiko hukum ya. Kalau ada kasus-kasus hukum sering kan perbankan di apa namanya digugat tuh kan ya. Oleh karena itu saya teman-teman sekalian ini mungkin dalam kesempatan saya sampaikan ya 70% ya kerja di perbankan tuh bicara hukum sebenarnya ya kan. 30% bicara finance sebenarnya. Jadi yang kita buat sekarang itu kebanyakan adalah terkait dengan hukum ya. Jadi teman-teman setidaknya harus paham lah dasar-dasar hukum perdata gitu kan ya, hukum perikatan ya, hukum apa namanya, hukum agraria misalkan ya terkait dengan hak tanggungan itu mungkin teman-teman harus paham kalau mau bekerja di dunia perbankan ya atau di dunia apapun lah di lembaga keuangan tuh harus dasar hukumnya harus paham. Berikutnya ada resiko strategis ya. Biasanya kalau misalnya kita punya strategi ternyata resiko itu strategi itu tidak berjalan dengan baik ya. Bahkan menimbulkan biaya yang tentunya ada biaya yang keluar, ada resiko juga kan, resiko biaya yang keluar ya. Kemudian resiko patuhan, misalkan bank tidak patuh sehingga dikenain penalti oleh regulator. Dan juga resiko reputasi nih. Misalkan sistemnya sering error ya kan. Nah, ini sering ada reputasi, makanya bank tuh benar-benar harus jaga. Atau layanannya nggak bagus misalkan ya. Atau ada karyawan yang fraud, itu juga bisa menimbulkan resiko reputasi. Nah, yang tidak ada di bank konven, nah ini di bank ada ada resiko imbal hasil. Apa itu resiko imbal hasil ya? Karena kita menggunakan akad bagi hasil, berarti deposan kita ada ketidakpastian berapa hasilnya. Nah, resikonya apa? Pada saat bagi hasilnya turun, dikhawatirkan deposan kita keluar gitu loh, kabur. Nah, itu ada resiko di situ ya. Ya akan mempengaruhi, itu akan berdampak ke likuiditas juga tuh ya, dari risiko imbal hasil. Yang kedua ada risiko investasi, ini dari sisi pembiayaan. BSI misalkan menyalurkan dengan produk bagi hasil, mudharabah musyarakah, di mana kalau dari nasabah hasilnya tidak ada atau rendah, itu akan berdampak pada risiko return atau investasi buat bank syariah. Saya kira itu mungkin Bu Lis, mohon maaf kalau ada yang kurang pas, kurang ada keliruan atau kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa cukup membangunkan lah teman-teman yang sudah malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Lis. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kalau yang menyampaikan praktisi kita lebih ini ya, lebih bisa tahu lebih dalam ya. Kalau mungkin yang menyampaikan dosen yang bukan praktisi kita agak gimana gitu untuk kondisi-kondisi real ya, untuk kondisi-kondisi yang nyata memang dihadapi perbankan syariah lebih cocok nih dosen-dosen praktisi ya. Mudah-mudahan nanti BSI juga bisa semakin sering bekerja sama dengan Prodi Ekonomi Syariah ini untuk mengirimkan orang-orang yang
kunci ya yang bisa memberikan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa kita. Nah, kawan-kawan mahasiswa, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Kita ada waktu 10 sampai 15 menit ya. Silakan yang ingin bertanya, Oke, mau boleh. bertanya mengenai. Boleh saya bertanya, Bu Lis? Silahkan. Siapa ini ya? Oke. Saya Siapa dengan ini? Lucky, Bu Lis. Ya, silahkan Pak Luki. Selamat Mana saya malam, cari salam. dulu. Ya, Assalamualaikum Pak Deden. Salam Pak Luki, monggo Salam Pak, kenal silakan Pak. Pak. Ya, terima kasih Pak ya atas paparannya malam ini gitu. Itu fruitful banget Pak buat kita semua Pak. Gitu. Nah, ini langsung singkat aja biar ini buat pembelajaran bagi mahasiswa kita juga. Saya nggak banyak-banyak Pak bertanya Pak. Mungkin insya Allah hanya ada 4. Yang pertama itu kan kita melihatnya di sini BSI itu sebagai bank syariah terbesar di Indonesia ya Pak ya. Dan ini kita mengharapkannya menjadi barometer perbankan syariah di Indonesia nih Pak, gitu. Nah, sehubungan dengan hal tersebut terkait dengan info nisbah yang diberikan kepada nasabah, itu saya masih masih mencari Pak, itu kenapa selalu dikaitkan dengan equivalent rate. Sedangkan kita tahu jika equivalent rate itu berbasis pada perhitungan dengan investasi yang berhubungan dengan bunga. Nah, apakah dalam hal ini BSI itu memiliki penjelasan yang lebih sederhana pada nasabah mengenai nisbah dalam melakukan pemasarannya itu terkait dengan portofolio produk yang terkait ditawarkan kepada nasabah, gitu. Itu yang pertama Pak. Nah, yang kedua terkait dengan investasi, apakah bank syariah dalam hal ini sudah melakukan pemberian informasi atau mungkin BSI dalam hal ini sudah memiliki rencana untuk memberikan informasi secara terbuka seperti layaknya dalam bentuk fund fact sheet yang biasa dilakukan dalam industri asuransi syariah. Itu terutama terhadap produk-produk pendanaan atau DPK, kita kan lihatnya tuh hanya dalam nisbah aja Pak ya, tapi kita tidak tahu putaran daripada nisbah atau putaran daripada pengelolaan dana-dana tersebut, DPK terutama, itu bagaimana? Apakah memang ada rencananya seperti itu? Karena yang kita tahu, kita hanya bisa melihat perkembangannya itu dari annual report atau report bulanan yang bentuknya neraca, itu pasti hanya dipahami oleh seorang akuntan. Tapi kalau kita mungkin agak sedikit general, kita bicaranya pastinya annual report, tapi itu kan diterbitkan setahun sekali, gitu. Nah, itu pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan ketiga, Pak, terkait dengan pembayaran zakat dari BSI ini, saya memang lihat beritanya itu besar sekali. Nah, apakah zakat yang dibayarkan itu berasal dari keuntungan murni BSI dalam melakukan operasionalnya, ataukah itu digabungkan dengan Qardul Hasan yang dimiliki oleh BSI, Pak? Begitu. Oke Pak, yang terakhir nih Pak, semoga Bapak nggak bosan dengan pertanyaan saya. Terkait dengan risiko yang terakhir kali Bapak bicarakan ini, jika dalam BSI itu terdapat fraud, terutama dalam pembiayaan ya Pak ya, di manakah fraud ini diselesaikan? Apakah di pengadilan negeri atau di Basarnas? Karena saya melihat banyak bank syariah itu yang masih melakukan penyelesaian perkara terkait dengan fraud ini itu di pengadilan negeri. Nah, seperti kita tahu, kalau pengadilan negeri itu kan bisa bertingkat sampai dengan MA, sehingga dari sisi waktu efisiensinya itu saya rasa lebih masih bisa mengikat itu jika dilakukan dari Basarnas. Nah, sedangkan Basarnas ini kebanyakan tuh tidak dipakai oleh bank syariah, Pak. Sedangkan dari undang-undangnya mereka punya aturan atau keputusan yang lebih mengikat dan tidak bisa banding sampai dengan KMA. Nah, itu aja Pak sekiranya pertanyaan saya, Pak. Mohon maaf, Pak. Jika terlalu sedikit pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Pak Luki ini harus bayar ini nanti habis ini nih. Pertanyaannya. Silakan Pak Deden boleh dijawab. Oke, langsung ya. Ini luar biasa Ya. pertanyaannya, Pak Luki. Terima kasih. Ini juga mengingatkan saya kembali ya. Berat-berat nih pertanyaannya, Pak Luki. 4 tapi berat nih ya. Kayaknya ini jawabannya 1 semester nih, Pak Luki ya. Tapi saya coba jawab. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak Luki gitu ya. Siap. Pertama terkait dengan nisbah dengan equivalent rate gitu kan ya. Nah tadi kan kalau kita investasi adanya expected return ya Pak ya. Ya. Jadi yang namanya expected return itu adalah equivalent rate yang hasil dari bulan lalu Pak. Ya kan? Jadi bulan lalu kita juga nggak tahu kan bulannya akan datang akan sama dengan yang kemarin apa tidak. Jadi benchmarknya gini Pak. Ini kebetulan memang kan kita juga benchmarknya kemana sih gitu kan ya, setidaknya terus terang kita masih ada juga benchmark dengan bank konven ya Pak ya, karena bagaimanapun juga kita masih beririsan dengan bank konven. Kadang-kadang deposan kita juga membandingkannya dengan bank konven gitu kan Pak, apalagi kalau kita lihat bicara tingkat literasi dan juga
ke pemahaman syariah juga Pak, kan ada juga beberapa investor itu tidak lihat syariah Pak, malah lihat return-nya, ya kan? Seperti itu. Jadi kita harus ada minimal bulan lalu tuh return kita misalkan gini Pak. Contoh, kita kan fungsi bank tadi ya, kita dari dana pihak ketiga kita salurkan ke pembiayaan ya Pak ya. Nah, pembiayaan kita kan pricing-nya macam-macam Pak. Tadi kalau di Nah, mikro kita bisa return-nya bagus ya Pak ya. Tapi kalau kita di consumer return-nya nggak bagus Pak, tapi relatif lebih aman gitu kan ya. Tadi return-nya tinggi kan high risk high return ya Pak ya. Kayak di benar, mikro tuh return-nya tinggi Pak, tapi resiko juga tinggi ya kan. benar. Biaya collection-nya juga tinggi tuh Pak di situ ya kan. Nah, jadi nah dari situ kita ada namanya dari penyaluran tadi emang kita ini sekali menjawab nomor 2 tuh Pak dengan Pexit tadi Pak. Emang kita sulit sekali Pak karena portfolio kita sangat banyak Pak ya. Dan mungkin ada berapa juta nasabah yang menggunakan pembiayaan kita, ya kan? Ya, kalau Pexitnya kita nyalur ini kemana saja, ya tadi Pak kita nggak bisa secara harian, walaupun kita punya neraca harian, ya kan? Ya. Tapi secara bulanan biasanya kita transparansinya kita menyampaikan yang namanya gross revenue kita Pak, ya kan? Oke. Nah dari penyaluran pembiayaan tadi muncullah yang namanya gross revenue sebagai basis kita bagi hasil dengan deposan kita, ya kan? Contohnya misalkan, kalau hitung-hitungan kami mestinya dengan komposisi mikro lebih banyak dibandingkan dengan konsumer, mestinya return kita adalah 11% misalkan, Pak. Kan? Ya kan? Itu kan yang ekspektasi return-nya, ya kan? Nah, tapi realisasinya misalkan banyak yang nggak bayar, Pak. Sehingga yield-nya itu yang real hanya 10%, ya kan? Nah, 10%. Nah, itulah dengan gross revenue-nya. Nah, disitulah fungsinya nisbah. Kalau saya misalkan berbagi hasil dengan Pak Luki 50-50 ya Pak ya. Kalau ternyata gross revenue saya dapat 10%, maka untuk BSI-nya 5%, untuk Pak Lukinya 5%. Ya. Tapi kalau ternyata gross revenue kita 12%, maka untuk saya 6%, untuk Pak Luki 6%. Tapi ternyata turun Pak, drastis Pak, hanya dapat 5% saja Pak. Mau tidak mau buat BSI-nya 2,5%, buat Pak Lukinya 2,5%. Nah, jadi equivalent rate itu telah dikaitkan dengan equivalent rate yang bulan lalu, Pak. Sebagai dasar pertimbangan berapa sih return-nya kalau investasi di BSI itu kan, Pak. Ya, tapi kita tidak menjanjikan, tidak pernah menjanjikan Bapak Luki akan dapat 5%. Nggak boleh, Pak. Orang BSI nggak boleh menjanjikan seperti itu. Dan memang di syariah tidak boleh diperbolehkan, Pak. Tidak diperbolehkan, Pak Luki. Jadi kita tidak menjanjikan angka yang pasti ya, tapi expected return boleh dong sebagai ukuran ya Pak ya. Ya. Karena ya tadi ternyata deposan kita juga sensitif Pak, banyak terhadap rate ya. Apalagi yang deposan ya kan, yang dananya banyak Pak. Kalau kayak saya kan dananya dana minimal Pak, ya kan. Jadi berfluktuasi juga nggak pengaruh gitu kan Pak ya. Plus 1 Pak sama saya Pak. Itu mungkin ya Pak kalau terkait dengan jadi kita memasarkan kepada nasabah ya kita menyampaikan kita punya nisbah kita saat ini bahkan Pak kok nisbahnya turun terus ya karena tadi Pak kenapa nisbah kita turun terus juga karena apa namanya tipis sekali Pak margin bank itu Pak. Cost of fund-nya terlalu besar ya Pak ya, apalagi ya, dalam proses yang merger ini barusan dilakukan ya Pak ya, masih berhitung betul, mungkin 2-3 tahun lagi baru stabil kali Pak ya. Betul Pak. Kalau cost of fund kita tinggi Pak, mau tidak mau kita ngasih yield juga tinggi. Ya kan? Kalau yield kita tinggi, berarti pilihan customer-nya juga bukan prime customer, Pak. Itu bisa menimbulkan resiko yang tinggi juga, ya. Makanya kadang-kadang suka banyak tuntut, Pak Deden kenapa sih banyak yang pengusaha baru kok nggak dikasih gitu kan? Kenapa sih Pak Deden bagi hasil kok nggak bagi rugi gitu kan ya? Ya, karena emang pertimbangan kita harus memprotek investor-investor kita, Pak. Ya kan? Karena pada prinsipnya gini Pak Luki ya, kalau sebenarnya bank ini kan hanya sebagai sistem saja Pak. Bank ini siap menggunakan bagi hasil bagi rugi sebenarnya. Cuman masalahnya Pak Luki siap apa enggak? Saya tanya Pak Luki punya uang 1 miliar, Pak Luki saya investasikan nanti mungkin di di perusahaan sawit ya Pak ya. Tapi kalau sawitnya rugi, uang Pak Luki bisa angus nah kan. Rata-rata nasabah belum siap Pak. Benar. Kalau secara diterapkan secara serius memang Pak, kita kalau bicaranya mudarobah secara full pledge seperti itu. Gitu. Karena kan kita sama-sama menanggung untung, sama-sama menanggung rugi gitu. Indonesia belum siap Pak. Gitu. Belum siap Pak.
Tapi produk di kita ada Pak yang namanya mudharabah muqayyadah. Ada. Oke. Secara produk ada sebenarnya. Cuman yang pakai biasanya orang tua untuk anaknya gitu loh Pak. Belum Ya. belum misalkan Pak Luki untuk Pak siapa nih? Misalkan untuk Bu Bulis. Nah, kan nanti kalau Bulisnya rugi bisa Pak Lukinya nggak mau rugi. Nah, ini kan repot tuh biasanya Pak seperti itu. Jadi emang penerapannya emang nggak mudah Pak. Tapi ya pelan-pelan lah. Mudah-mudahan dengan Ya. edukasi terus-menerus tuh kan ya, sistem yang bagi hasil bagi rugi itu mestinya ke depan harus dikedepankan Pak. Kalau saya lebih setuju karena sebenarnya dengan bagi hasil bagi rugi itu yang akan membuat ekonomi lebih stabil Pak. Ya kan? Kebayang kenapa ekonomi stabil? Karena apa? Pada saat sektor realnya sedang bangkrut, misalkan sedang turun, harusnya sektor moneternya pun juga berkurang, Pak. Kalau yang sekarang terjadi kan tidak, Pak ya. Ya, yang terjadi adalah sektor realnya berkurang, ya berhenti itu kan krisis, tapi sektor moneter jalan terus, Pak. Itu yang kenapa terjadi inflasi itu terjadi seperti itu, harga-harga naik karena Pak uang tuh berputar terus gitu kan, sementara sektor realnya relatif berjalannya tidak begitu cepat gitu Pak. Itu yang pertama ya Pak ya. Yang kedua tadi Pexit tadi Pak, kita ya tadi nggak bisa Pak karena pergerakannya juga luar biasa ya kan. Bahkan bisa paling kita hanya bisa memberikan informasi terkait dengan rasio-rasio saja Pak ya. Contoh misalkan portfolio mix misalkan tadi kan ya, ada di mikro, di corporate sekian persen itu ada Pak. Tapi emang tidak daily ya Pak ya, tidak daily ya. Kemudian juga aksesnya mungkin harusnya memang bisa seperti Bapak sampaikan, BS itu ya mudah-mudahan ke depan lah bisa online ya Pak ya, bisa diakses saya ke masyarakat. mengharapkannya bisa seperti itu Pak, karena termasuk pembelajaran syariah kepada masyarakat di mana fund Pexit itu bisa diakses secara mudah setiap bulannya. Kita nggak bicara setiap hari Pak, nggak bicara setiap hari karena saya tahu susahnya bank itu seperti apa. Jadi lebih baik kalau memang misalnya ada fund Pexit itu di setiap bulanan, itu akan sangat membantu untuk literasi pendidikan syariah Pak ke depannya. Seperti itu. Betul Pak, karena tadi Pak beda dengan tadi misalkan Pexit yang ada di sekuritas misalkan ya Pak ya, atau di Bapak misalnya punya asuransi ataupun di reksadana, itu jelas Pak portfolio saham misalkan, saham apa saja. Terbatas sementara kita Pak jumlah nasabah mikro Pak ada yang 15 juta, ada yang 10 juta gitu loh Pak. Itu bayangin Pak kalau tiap hari gitu kan atau setiap bulan gitu kan kita update. Benar. Pengkategorian pembiayaannya pun juga berbedanya lebih banyak dibandingkan sama sekuritas atau reksadana seperti itu Pak Dipa. Betul Pak. Tapi kalau data rekening Bapak sih tiap bulan bisa Bapak print sih Pak. Kita sekarang sudah memberikan informasi kalau Bapak misalnya nomor rekening didaftarkan dan email, Bapak bisa tiap bulan tuh dapat semacam Pexit Pak, mutasi rekening, incoming sama outgoing apa saja sama summary-nya Pak. Misalkan Bapak tiap hari sering infak sodakoh ya Pak ya, misalkan kalau habis transaksi infak sodakoh, itu ada Pak ininya, rincian setiap bulannya Pak, akhir bulan. Nah itu mungkin yang baru bisa dilakukan seperti itu Pak. Tapi insya Allah itu masukan buat jemput bolanya BSI, saya akui bagus. Jemput bolanya BSI bagus dalam pembukaan rekening, itu sudah saya rasakan sendiri Pak. Seperti itu. Jadi kita cuma hanya memberikan informasi yang memang diperlukan bank secara singkat, dan bank itu bisa langsung memfollow up itu datang Pak. Gitu. Memang jemput bola sekarang udah lebih baik seperti itu. Terus untuk servis oke. Seperti itu. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Kemudian yang ketiga zakat, itu yang kemarin diumumkan zakat saja Pak, murni dari keuntungan Pak. Kalau kita dari Qardul Hasan ya, dari artinya terutama dari penalti Pak, kalau penalti itu nggak masuk pendapatan kita Pak. Iya. Ya, misalkan dari pendapatan yang non halal sifatnya. Contoh misalkan suka nggak suka, BSI kan ada misalkan nostro ya Pak ya, atau uang-uang kita yang ada di bank konven. Kadang-kadang ada jasa giro Pak ya. Kalau dinolkan sayang juga sih Pak ya, sehingga tetap kita terima, tapi tidak diakui sebagai pendapatan bank yang dibagi hasilkan maupun sebagai pendapatan yang dibayarkan buat bonus Pak, enggak Pak. Benar. Nanti kebanyakan dinolkan juga nanti ditegur Pak, nggak enak Pak sama tetangga yang dibukakan rekening tersebut ya Pak ya. Betul Pak. Sementara dia dibukakan di kita dapat return bagi hasil. Benar. Nah itu terkait dengan zakat Pak. Yang terakhir fraud ya Pak. Kalau fraud di pembiayaan, terutama kalau kita ada case dengan nasabah, kenapa sih nggak ke pengadilan agama gitu kan ya, atau Basarnas? Sebenarnya pilihan-pilihan ini pernah kita lakukan Pak. Ya dulu awal-awal BSM saya ingat tahun 2000
kita menggunakan BANI ya Pak, Badan Arbitrasi atau Basarnas ya, Basarnas. Cuman mungkin dari sisi infrastruktur ya Pak, dan juga mungkin knowledge dan belum tersedia seperti ya ke depan mudah-mudahan sih Pak ya. Sekarang dulu kita kenapa ke pengadilan negeri gitu kan, karena pengadilan agama mohon maaf Pak belum siap waktu itu Pak. Ya. Satu ya benar Pak, jujur. Belum Itu siap, belum ya, siap karena pengadilan agama. Nah sekarang kemarin saya juga kan sekarang banyak kerjasama dengan teman-teman di pengadilan ya Pak ya, bahkan dengan Mahkamah Agung gitu kan. Jadi kita juga sudah mulai disarankan untuk menggunakan pengadilan agama. Jadi berapa akar kita kalau nggak salah sudah kalau ada konflik ke pengadilan agama Pak Luki. Karena atau Basarnas saya sepakat Pak, Basarnas malah menurut saya lebih murah ya kan, dan itu final, binding and final gitu kan ya, tidak perlu harus itu strategi aja sih Pak mungkin ya. Benar sih. Ya kalau nasabahnya nakal kan, kalau ke banding mereka nggak kuat ya Pak dengan main dengan bank. Benar. Karena setahu saya undang-undangnya sih memang sudah sudah legit ya untuk sisi Basarnas ini, dan dia mengikat kalaupun andai kata tidak bisa dieksekusi putusan Basarnas tersebut, pihak bank pun masih bisa meminta bantuan daripada pengadilan, di mana pengadilan pasti akan membackup putusan Basarnas tersebut. Sekarang sih undang-undangnya ada, cuman mungkin Basarnasnya sendiri sosialisasinya ke bank itu mungkin belum terlalu masif kali Pak. Gitu. Betul Pak. Ya, kita akui Pak, belum pernah tuh mereka ada sosialisasi, jarang sekali ya. Tapi menurut saya seharusnya ke sana Pak. Ya itu lebih murah menurut saya ya. Benar. Kan kalau ya, dan pernah juga sih kita dulu kalah Pak sebenarnya Pak. Kita ada pengalaman yang ini kalah kita waktu itu, sehingga wah ini kok Basarnas kok nggak pro ke perbankan misalkan. Ya kalau nggak salah itu di daerah Sumatera apa kayak gitu. Tapi memang saat itu saya lihat pun Mandiri mengambil waktu itu BSI mengambil celah saran untuk ke pengadilan itu karena memang saat itu pun juga aturannya belum mengikat, belum kuat Pak. Jadi tidak ada masalah. Tapi sekarang mungkin bisa ke depannya seperti itu, karena kita kembalikan lagi ranahnya syariah itu ke syariah, di mana pengadilan agama atau arbitrase ini sudah bisa bermain secara baik, harusnya ya Pak ya, harusnya. Siap Pak. Makanya itu juga bagus juga buat karir juga tuh teman-teman dari Fakultas Syariah ya. Nah benar Pak, benar. Pengadilan agama gitu kan, untuk menguasain perbankan syariah dan ekonomi syariah sebenarnya. Ya. Paling tidak teman-teman di sini bisa magang di regionalnya Bapak, insya Allah. Oh, kalau magang mah welcome Pak. Itu Pak yang terima kasih Pak. Saya gitu Pak. Kalau ada permohonan magang dari kampus tidak pernah saya tolak Pak. Kampus apapun Pak. Sudah, kita kemarin sudah mengirimkan 2 Pak dari Alhamdulillah ke BSI Bekasi sudah kemarin Pak Luki. Tapi ya mungkin nanti bisa disesuaikan dengan tempat tinggal mahasiswa kami yang cabang-cabang BSI terdekatnya ya Pak ya. Jadi mereka ini. Oh ya, boleh. Boleh Bu. Siap. Alhamdulillah. Makasih Pak Luki. Makasih Pak Deden atas jawabannya, insya Allah. Sama-sama Pak Luki. Mohon maaf kalau jawabannya masih belum puas Pak. Oh Pak, alhamdulillah puas Pak. Jadi nanti bisa buat kajian juga nantinya buat teman-teman yang lain Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan Pak Deden untuk jawabannya. Mungkin nanti bisa lebih banyak lagi Pak Luki ya berdiskusi dengan Pak Deden, silahkan ya di luar ini ya kalau ada waktu nanti. Siap. Siap Bu. Mungkin bisa ada satu lagi pertanyaan dari yang lain, saya persilahkan kalau masih ada yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Nanti penanya terbaik akan dapat souvenir ya dari Prodi Ekonomi Syariah nih. Jangan sampai cuman Pak Luki aja nanti yang hadiah nih. Iya, saya udah booking iPhone 13 loh, Bu. Saya udah booking iPhone 13 ini buat hadiahnya. Mau bertanya. Silakan siapa yang ingin bertanya? Mungkin karena pertanyaan terakhir kali ya Bu. Di sini saya mungkin nggak bertanya, tapi minta sebuah statement nih atau motivasi untuk kita mahasiswa. Oh, iya. Karena kita pada dasarnya mahasiswa ekonomi syariah, tujuan dasar kita adalah untuk memperbaiki ekonomi yang ada di Indonesia, yaitu membawanya kepada aturan yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, kalau kita melihat kemiskinan di Indonesia itu Pak, mungkin dari data di 2021
jumlahnya sudah mencapai 29,2 juta. Nah, pada penelitian pernah saya baca buku yang membedakan orang di Indonesia sama orang yang di Amerika. Kalau di Indonesia itu rata-rata orangnya sangat bekerja keras, giat bekerja. Tapi orang-orangnya pada masih miskin gitu. Berbeda dengan di Amerika, mereka bekerja standar tapi mereka bisa mencapai ekonomi yang bagus, bahkan sudah mencapai negara maju. Dan pada penelitian itu disimpulkan bahwa yang membedakan orang di Indonesia sama orang di Amerika yaitu kalau di Amerika sendiri itu dari kecil sampai sudah besar anak-anaknya diajari dengan berinvestasi. Berbeda dengan di Indonesia, bahkan di Indonesia sendiri mahasiswa mungkin anak-anak muda meleknya ke investasi itu sendiri sangat minim sekali, Pak. Nah, di sini saya minta statement nih buat Bapak dan Bapak-Bapak yang lain untuk memotivasi kita nih mahasiswa ekonomi syariah agar bisa mau berinvestasi. Mungkin itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Mungkin ini kata-kata apa ya, mendorong semangat ya, sambil menutup berarti ini. Silakan Pak. Harus semangat Pak Sakirudin ya, atau Mas Sakirudin ya, Bu Lis ya. Ya, ini Gini ya, masuk kebanggaan teman saya sekalian nih, ya. Pak Mas Syakir. Oh, luar biasa ya. Jadi gini, Bu Lis, Bapak Ibu sekalian ya, justru syariah itu lahir harus bisa menjadi solusi gitu kan ya. Kita pahami, kita tahu sebagai umat Islam, kita tahu persis itu kan Islam itu akan menjadi solusi segala masalah yang ada, ya kan? Betul nggak? Kalau kita lihat aturan yang ada di agama kita tuh semuanya udah lengkap, ya kan? Sudah lengkap, ya kan? Cuman kan orang tidak tahu, gitu kan? Problemnya kan tidak tahu. Ya kadang-kadang orang Muslim sendiri tidak memanfaatkan itu, gitu kan? Dan bahkan tidak mensiarkan itu, gitu kan? Baru-baru mensiarkan, memanfaatkan aja tidak kan seperti itu, ya. Kalau nggak salah ada hadis atau apa yang menyampaikan bahwa dunia ini akan langgeng itu kan, akan panjang kalau dikuasai oleh orang-orang yang soleh, gitu kan ya. Nah, ya sayangnya orang menerjemahkan orang soleh itu apa? Orang yang rajin sholat, ya kan, yang ibadahnya ini, gitu kan ya. Ya, nah hanya sebatas terkesannya kepada ibadah ritual saja, gitu kan ya. Nah mungkin harusnya kan tidak hanya ke situ, orang soleh itu ada orang yang memahami, mengetahui, mengelola dengan baik dan benar kan seperti itu. Nah jadi kebayang kalau sekarang apakah dunia itu sudah diserahkan kepada orang yang soleh? Kalau menurut saya sih sangat jauh, ya kan? Ya, kalau menurut saya sekarang dunia ini diserahkan kepada orang-orang yang salah kan seperti itu. Ya, makanya tata kelola ekonomi bukan hanya ekonomi Indonesia atau ekonomi ini ekonomi besar, ekonomi dunia. Kalau kita bicara dunia gitu kan ya. Resource kan jelas tuh. Teori ekonominya juga mengatakan bahwa scarcity ya, kelangkaan. Ya kan? Ya, kebayang ke depan itu kan seperti apa? Kita nggak kebayang tuh, Bu, ya Bapak sekalian ya. Pada saat nanti minyak habis misalkan ya. Pada saat pemanasan global ya. Pada itu sudah ada tanda-tanda itu, ya kan? Tapi tetap aja karena tadi ya kan dikelola oleh orang-orang yang greedy ya, yang salah tadi gitu kan ya. Ya. Nah, jadi kalau pemanasan global itu luar biasa akan banjir, betul Bu, akan tenggelam dunia ini kan. Kalau bayangin Allah itu sudah menciptakan itu kan keseimbangan di mana dengan kondisi sekarang itu kan ada kutub utara dan kutub selatan ya. Sehingga es itu kan membeku di situ sehingga volume air yang ada di lautan itu seperti sekarang sehingga daratan itu ada seperti sekarang ya kan. Bayangin kalau itu mencair ya kan. Kalau mencairnya sampai karena pemanasan global dan mencair itu bisa tenggelam beberapa pulau. Bahkan mungkin diprediksi sama Joe Biden kan ya, Jakarta akan banjir 10 tahun yang akan datang misalkan kan. Dan ternyata Semarang sudah sudah banjir tadi ya, kena rob ya. Nah, jadi teman-teman syariah ini mestinya jadi solusi ya. Salah satunya adalah di bidang ekonomi ya, ekonomi syariah, salah satunya juga di keuangan syariah. Ya, kalau saya sangat termotivasi gitu kan untuk mengembangkan ekonomi syariah karena ini solusi. Contoh tadi misalkan ya, di konven itu ya uang itu tidak ada underlying-nya. Uang tuh jalan terus gitu. Apalagi kalau kita bicara di sistem yang sifatnya derivatif ya. Main di pasar uang ya, pasar derivatif ya, antar negara, kurs misalkan ya, main falas gitu kan. Uangnya sektor realnya nggak ada. Itu benar-benar
instrumen di keuangan saja gitu bermain, ya kan? Kebayang instrumen, makanya terjadi yang namanya mortgage ya, subprime mortgage di Amerika itu kan sebenarnya underlying-nya bayangin aja nilai properti gitu kan ya, tapi bisa di package gitu kan dengan underlying tidak ada underlying-nya, sehingga bahkan dijual ke seluruh dunia gitu kan ya. Ya sehingga pada saat harga properti itu turun itu instrumennya hancur lebur, dan itu banyak membuat gulung tikar kan ya. Nah jadi teman-teman sekalian, banyak sekali yang bisa kita kembangkan ya ekonomi syariah ini ya, perbankan syariah ini, karena saya yakin ke depan ini akan jadi solusi ya, akan jadi solusi. Bahkan saya yakin di dunia barat pun kalau kita lihat sekarang juga kan mereka kalau lihat dari sisi konsep ini luar biasa ya. Bahkan ada berapa saya lupa ya namanya, mengatakan bahwa kalau sistem syariah ini diterapkan gitu kan ya, mereka nggak bilang sistem syariah tapi sistem bagi hasil, itu akan membuat perekonomian jauh lebih stabil. Bahkan dulu ada Gubernur Bank Indonesia gitu kan ya, setelah mempelajari bilang wah kalau sistem perbankan syariah ini mayoritas di Indonesia, kayaknya fungsi Bank Indonesia agak sedikit berkurang nih gitu kan ya. Contohnya apa? Untuk menjaga nilai tukar dan juga menjaga inflasi gitu kan. Karena akan terkontrol dengan sendirinya, ya kan? Tadi sesuai yang kata tadi kan, kalau ekonomi kita sedang stuck gitu ya, uang tuh nggak akan bertambah harusnya secara syariah. Betul nggak? Ya kan, stuck aja kalau uang tuh misalkan ditaruh di BSI 1 triliun, terus sama kita nggak diputerin, ya uangnya 1 triliun, nggak nambah, ya kan? Tapi kalau sekarang kan di-convert kan nggak ada instrumen keuangan yang lain. Sektor realnya diem tapi uangnya nambah tadi Bu, apalagi kalau derivatif. Dan itu hitungannya bukan harian lagi, Pak Sakirudin, udah jam-jaman Pak Sakirudin ya kan. Ya, ada istilahnya overnight gitu kan ya, semalam gitu kan ya, uang semalam nambah gitu kan, bisa triliunan tuh orang nambah ya. Ya. Nah, jadi sistemnya yang tadi yang kena maghrib tadi kan ya. Nah, itu yang harus pelan-pelan kita sampaikan, bahkan mungkin bukan hanya pelan-pelan, ke depan sudah mulai masif gitu. Makanya dukungan kepada ekonomi syariah, wabil khusus ke perbankan syariah, walaupun perbankan syariah saya yakini belum pure syariah. Banyak kritik Satnas ini bagi saya sih nggak ada masalah, Bulis ya, saya terima saja ya kan. Karena emang belum ada alternatif yang lainnya. Kadang-kadang saya suka ngomong sama yang mengkritik itu, ya aduh kamu create deh sistem yang menurut kamu syariah murni itu seperti apa. Saya akan join deh gitu kan. Ternyata nggak bisa juga gitu kan. Jadi bisa mengkritik tapi tidak bisa menjadi solusi. Nah, buat teman-teman mahasiswa, ayo teman-teman tambah semangat ya, pelajarin lebih dalam lagi. Tadi kritis seperti Pak Luki tadi, saya bagus teman-teman ya. Jadiin bikin kajian-kajian di kampus, bahan diskusi ya. Studi banding ke perbankan syariah, silakan. Pada saat teman-teman melakukan misalkan tadi magang ya Bu ya, jangan hanya mohon maaf disuruh motokopi, bukan begitu. Saya bilang magang itu harus membuat mahasiswa tambah pintar. Oleh karena itu tujuan magangnya apa? Nah, ya mohon tuh nanti disiapkan dari permohonan dari kampusnya, misalkan mohon diajarin gini gitu kan ya, jangan dilepas Bu, itu kan jadi ada purpose-nya. Ya kan? Sehingga mahasiswa itu, nah contoh misalkan terus terang kita kan sering disampaikan ya isu di sumber daya manusia itu ya Bulis ya, antara link and match katanya, ya kan? Apa yang diajarin, apa di kampus, apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa atau oleh dunia kerja itu seperti apa. Terus terang aja Bu, saya waktu kuliah ya, pas lulus itu nggak ada yang ilmu yang saya misal, oh ini ya kepakainya apa, nggak ada gitu. Yang gue asal lulus aja kan, ya seperti itu. Tapi pada saat kita masuk ke dunia kerja, oh ternyata kayak tadi misalkan teori-teori yang terkait dengan inflasi apa ternyata itu penting Bu di dunia perbankan apalagi gitu kan ya, bermanfaat gitu ya. Nah, itu yang tidak diinformasikan oleh dunia kampus. Makanya mungkin ini bagus ya, ada sharing dari dunia kerja gitu kan ya. Bahkan saya sampaikan ke mahasiswa-mahasiswa yang magang gitu kan ya, kalau kamu mau ngelamar ke BSI atau kemanapun ya, kayak kamu mau berperang, ya kan, pelajari itu medannya, ya kan. Misalkan BSI, sejarahnya BSI, asetnya BSI, portfolio BSI, ya kan. Misalkan kinerjanya BSI, manajemennya BSI, ya kan. Terus tambah lagi terkait dengan manajemen resiko dipelajarin. Jadi kita pada saat kita ingin masuk ke pekerjaan apapun ke Bank Indonesia, ke OJK, ke BSI misalkan, ya kita harus all out gitu. Jangan hanya asal melamar gitu kan, daripada nganggur, nggak begitu gitu kan.
Ya. Nah, jadi saya berharap juga Bu, antara kampus dengan dunia kerja itu seperti ini tuh disampaikan loh. Kan kita kenapa sih suka nerima rekrut anak manajemen training gitu Bu ya. Ya. Itu kan baru lulusan terbaik kita pilih misalkan dari universitas dengan IPK tertentu gitu kan masuk. Kita didik dulu setahun gitu kan. Kan sayang sebenarnya kalau pada saat dia sedang tesis, sedang skripsi gitu kan, mungkin ada kelas-kelas pembinaan, ada yang 1 minggu, ada yang pengenalan mengenai ekonomi syariah, perbankan syariah gitu kan, yang materinya hampir sama mungkin dengan manajemen training tadi. Nah, kebetulan BSI ikut di kampus mereka, Bu. Nah, kurikulum kami mencoba untuk menerapkan yang dari manajemen training tadi, Bu. Sehingga mahasiswa-mahasiswa yang sekarang semester 6, semester 7 yang ikut ya minimal pada saat selesai magang itu dia ngerti gitu, ya kan? Sehingga lebih tertarik lagi untuk masuk ke BSI-nya. Saya bilang kalau mau masuk ke BSI ya kamu harus all out gitu loh, ya kan? Nah, ya saya sering sekali banyak juga mahasiswa yang kritis tuh ya, Pak, pinter gitu kan secara teori, pas kerja susah gitu, Pak. Yang ada malah kita dapat kritik terus dari karyawan. Wah, BSI nggak syariah nih. Wah, gini akhirnya bukannya kerja malah debat gitu kan rame itu. Jadi itu yang kadang-kadang kita juga melihat resources itu bukan hanya pandai saja, Bu, ya, tapi orang yang memahami gitu kan ya dan siap untuk melakukan perubahan-perubahan. Ya, karena bank syariah ya di Indonesia perlu generasi-generasi muda yang pendobrak terhadap perubahan-perubahan itu kan ya, yang bisa mengangkat nih bank syariah ke level yang lebih tinggi karena BSI sendiri punya visi misi insya Allah 5 tahun yang akan datang kita ingin menjadi bank dengan tingkat kapitalisasi pasar nomor 10 di dunia gitu kan. Alhamdulillah kita sudah buka di Dubai gitu kan ya. Makanya perlu juga tuh terkait dengan bahasa ya Bu Lis ya. Bahasa Inggris, bahasa Arab, mungkin itu sebagai tambahan tuh ya, mahasiswa tingkat berapa, misalnya 4, 5, udahlah kursusnya bahasa Arab sama bahasa Inggris deh tambahannya, sehingga nanti ke depan pada saat lulus juga kita perlu tuh kemungkinan ke depan kita buka di London misalkan ya, atau di Singapura, atau bahkan di Amerika gitu kan ya. Why not? Nah, kita baru sekarang buka di Dubai. Insya Allah mungkin ke depan ingin buka juga di Amerika, di Mekah dan Madinah misalkan ya. Minimal di negara-negara Muslim dulu lah ya. Mas Syakir siap nggak jadi kepala cabang nanti? Bisa tuh ya. Ya, kemarin kita yang cari yang di Dubai itu yang bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab, Bu, gitu kan. Ya, karena emang saya sendiri nggak bisa kalau turunnya ke sana ya, kalau bahasa Arab nggak bisa, kalau bahasa Inggris ya bisa lah dikit-dikit gitu kan ya. Tapi kalau bahasa Arab, karena menurut saya sih orang ke depan harus terutama yang prodi syariah, Bu, bahasa Inggris dan bahasa Arabnya harus lebih ditingkatkan lagi mungkin, Bu, seperti itu. Saya kira itu mungkin Pak Sakiruddin ya, ini bukan inilah closing dari saya. Pertama terima kasih ya atas kesempatan ini. Terus semangat ya, dukung BSI tentunya gitu kan ya. Terus juga dukung yang berbasis syariah apapun lah ya. Niatnya kan insya Allah baik gitu kan ya. Ya, kita jangan a priori dulu lah. Kalau ada wah nih multifinance yang syariah gitu, asuransi syariah kita dukung ya. Pokoknya ada label syariahnya ya kita dukung dulu lah ya. Kalau perihal nanti syariah belum syariahnya sambil jalan kita koreksi sama-sama seperti itu. Ya, terus semangat Bapak Ibu sekalian ya, terutama para mahasiswa ya untuk terus belajar ya, karena ruang improvement di ekonomi syariah itu sangat terbuka gitu kan ya. Dan itu saya yakin tujuan yang hakikinya ada di situ kalau menurut saya sih ya. Perubahan-perubahan sekarang misalkan perekonomian ke arah ke ekonomi kesejahteraan tuh kalau saya lihat makositnya tuh makosit syariah Pak Luki, Bu Lis ya. Kan sekarang mulai ada tuh economic welfare gitu kan ya, istilah economic welfare, ekonomi kesejahteraan itu kalau kita tarik mau kita jujur itu sebenarnya ekonomi syariah gitu kan ya. Jadi insya Allah teman-teman mulai harus semangat dan percaya diri gitu kan bahwa agama kita itu memiliki nilai-nilai yang luar biasa gitu kan ya. Kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu akan sangat membuat umur panjang dunia ini gitu kan ya. Makanya tadi mari kita rebut dunia ini harus dikelola oleh orang-orang yang soleh gitu kan ya, sehingga kiamat masih jauh Pak Luki ya kan. Nah, karena kiamat sudah dekat karena bukan karena Allah marah, karena emang manusia yang merusaknya gitu kan ya. Benar. Ya karena manusia sendiri yang merusaknya gitu. Nah, oleh karena itu kalau dunia ini dikelola orang-orang yang soleh, umur dunia ini akan panjang.
gitu kan. Kiamatnya masih jauh. Nah, kita harus optimis seperti itu. Kan banyak tuh kalau saya lihat itu apa di YouTube lebih banyak pesimis. Wah, tanda-tanda kiamat sudah dekat gitu. Ya kan? Iya betul, tapi kenapa? So what gitu kan, kita harusnya kan cari solusi gitu kan, bagaimana biar bumi ini bisa lebih panjang lagi gitu kan ya. Nah, kalau kita nggak berperan ya kita akan jadi penonton terus kan seperti itu. Mungkin itu dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penanya ya, sepertinya masih ada yang ingin bertanya lagi, mungkin nanti silakan dititipkan pertanyaannya kepada kami, nanti akan kami sampaikan kepada Pak Deden ya supaya bisa dijawab. Pak Deden, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Bu Mary, Pak Arief ya di sini udah setia mengawal acara kita ya. Di sini kita ada secara simbolis pemberian sertifikat ya kepada Pak Deden. Karena ini adalah acaranya virtual ya Pak, jadi sertifikatnya sementara virtual dulu ini. Dengan ini kami serahkan sertifikat penghargaan kepada Pak Deden Nur Rahman sebagai atas partisipasinya sebagai dosen tamu di acara kita kali ini. Mohon diterima ya Pak. Kami terima dengan senang hati ya Bu. Semoga bermanfaat. Ya, siap, pasti bermanfaat. Untuk acara kita kali ini kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Untuk 2 peserta terbaik siap-siap nanti akan kami berikan souvenir ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kami tutup dengan sekali lagi membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin boleh Pak Luki, Bapak Ibu sekalian, pamit. Bu Mary. Silakan Pak Deden, terima kasih. Waalaikumsalam.